Siapkah menyambut hari ini? Hilangkan gundah dalam hatimu, bersama kita jalani hari. Kita disatukan dalam ikatan cinta, cinta pada Allah dan Rasulnya. Hilangkan ribuan prasangka, kita bersama menggapai ridhonya. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Kita disatukan dalam ikatan cinta, cinta pada Allah dan Rasulnya. Hilangkan ribuan prasangka, kita bersama menggapai ridhonya. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Jika ku salah, tegurlah aku. Jika ku hilaf, bimbinglah aku. Karena ku ingin di surga bersamamu, seperti di dunia pun bersamamu. Maafkan aku jika ku salah, karena ku manusia tak sempurna. Maafkan jika pernah buatmu marah, karena ku tak pernah sengaja. Karena ku tak pernah sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin seluruh peserta dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan keberkahan yang begitu luar biasa sehingga kita pada pagi hari ini bisa ikut dan menyaksikan rangkaian pembukaan dari Tablik Akbar Nasional dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah sebelumnya mungkin dan tak terlambat untuk saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan selama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini di hari Ahad di tanggal 18 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 April 2024 Miladiah, saya Zulkifli Abdul Rashid akan menemani seluruh hadirin, pemirsa dan juga orang-orang yang aktif dalam akun Zoom dan ikut menyaksikan nonton bareng bersama dalam pembukaan kita. Dan saat ini saya berada di pintu masuk dari
peserta-peserta ikhwan atau peserta laki-laki, dan di mana kegiatan kita pada kesempatan kali ini live langsung dari Masjid Al-Markas Al-Islami Maros, Sulawesi Selatan. Dan insya Allah pada tablik akbar dan silaturahim Syawal tahun ini begitu luar biasa, seperti biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maros dan didukung oleh Wahda Inspirasi Zakat. Dan turut pula para sponsor-sponsor yang turut menyukseskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Begitu banyak sponsor yang mungkin sudah kita lihat logo-logonya di pamflet dan juga di kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya akan menyebutkan para sponsor yang telah bergabung dan ikut menyukseskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mulai dari Lapak Bu Amdi melayani kebutuhan Anda. Juga untuk ingat umroh, ingat Randa Az-Zahra Al-Haramain. Umroh sesuai sunnah dari PT Randa Az-Zahra Al-Haramain. Juga ada kambing guling Makassar. Enaknya deng. Coba Maki. Dan juga ada snack terlengkap di Kabupaten Maros. Ada Ar-Rakaf Snack serta Kava Propolis, lebih berkah lebih sehat. Jilbab cadar Sulawesi, harga terjangkau, kualitas nomor 1. Optik Mahardika, solusi untuk penglihatan Anda. Coto Abah, nikmat dan gurihnya bikin ketagihan. Serta ada Empiris Herbal, herbal tradisi Nusantara. Dan Audiafon, kepuasan Anda adalah prioritas kami. Dan Apotik Wahda Maros melayani seperti keluarga. Bin Daud, pusat kurma oleh-oleh haji dan umroh, serta Tripleka Furniture, pusat mebel Jepara nomor 1 di Sulawesi Selatan. Selain dari sponsor-sponsor yang kita sebutkan tadi, juga ikut berpartisipasi dari Apotik Cempaka, WI Free Deodorant Spray by Usama, Warung Naumi, juga Daily London English Course, Naura Pizza, Maya Credit, Ruas TV, RK Production, Toko Bahan Bangunan Alia, Abang Kurir, Atola Workshop, Dapur Alhamdulillah, Alfa Parfum Maros, Rumah Quran Al-Aqsa Maros, High Project Sablon Express, dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahda Islamiyah. Ini tadi untuk para sponsor-sponsor yang tergabung bersama kami dan ikut menyukseskan acara kita pada kesempatan pagi hari yang berberkah ini. Dan hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan bahwa pada acara silaturahim kita kesempatan kali ini itu diselenggarakan serentak di 35 dewan pengurus wilayah se-Indonesia dan beberapa titik nonton bareng yang ada di setiap daerah-daerah dan juga pondok pesantren. Nah, insya Allah ini yang sangat menarik dalam perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sepi untuk lewat ya, padahal saya ingin wawancara satu dari peserta yang datang. Tapi insya Allah setelah rame lagi kembali, maka akan kami lanjutkan untuk sapa-sapa kita. Kita simak dulu untuk video sponsor kita. Baik. Selain di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros ini, alhamdulillah peserta kita, banyak juga peserta kita yang nonton bareng dan menyaksikan bersama di akun Zoom. Insya Allah ini juga akan kita sapa ya bersama-sama. Kita lihat dulu. Baik. Baik, ini sudah ada yang baik. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz. Baik. Apa kabar di pagi hari ini? Sangat luar biasa dan semangat antusias. Saya lihat dari perjalanan, subhanallah.
Kayak seperti mau lebaran lagi. Jadi suasananya timnya begitu ya? Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz datang dari mana dan motivasinya ke sini paling utama apa? Silaturahim, memperkuat ukhuwah, memperpanjang umur dan insya Allah akan memperbanyak rezeki. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk kehadirannya. Silakan. Jadi untuk seluruh peserta yang hadir, ya jangan lupa untuk registrasi. Tapi registrasi kita pada kesempatan kali ini berbeda, ya. Langsung dalam bentuk kupon, di mana kupon ini seluruh peserta wajib untuk mengisi, ya, wajib untuk mengisi. Dan nanti akan ada panitia yang akan mengumpulkan kembali kupon itu. Iya. Dan di akhir acara, kupon ini akan kita undi. Dan juga mendapatkan door prize. Dan ini akan kita gabung ikhwan dan akhwat. Jadi akan fair, satu tempat akan kita undi untuk mendapatkan door prize pada kesempatan kali ini. Dan begitu luar biasa, Masya Allah. Hadirin dan seluruh peserta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kegiatan kita pada kesempatan kali ini bukan hanya peserta-peserta yang baru datang yang mungkin kita lihat berlalu lalang ya, tetapi juga Masya Allah antusiasnya begitu luar biasa. Mulai dari tadi malam itu peserta yang dari daerah sudah berdatangan. Iya. Contohnya dari Kabupaten Bone yang sempat kami dapati ada 3 mobil. Mereka datang langsung ke lokasi kita, dari Bone langsung ke lokasi tablik akbar ini, kemudian ikut bermalam di sini. Ada sekitar 3 mobil yang penuh dengan seluruh peserta. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk peserta dari Kabupaten Bone. Boleh angkat tangan. Peserta dari Bone yang kelihatan, kameramen. Baik, ini dia. Coba angkat tangan ini dari Bone yang datang semalam. Ya. Juga dari daerah yang lain, Masya Allah luar biasa. Ada yang berada di gerai Wahda Inspirasi Zakat, kita coba tanya-tanya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Baik, ada yang mau sampai sini, boleh? Dari daerah mana Ustaz? Alhamdulillah Pak Bahrudin Tajuk dari Sidrap. Masya Allah, dari Sidrap. Kapan sampai di sini Ustaz? Jam berapa? Jam 2 insya Allah. Jam 2 tadi malam? Biasa. Berapa orang Ustaz? Kalau saya 5 orang, tetapi alhamdulillah banyak sekali itu, ada juga bus. Ini rombongan satu mobil atau? Satu mobil. Satu mobil. Dengan Bapak siapa lagi Pak? Sama siapa lagi, Pak Tahan, sama Pak Hasan, Pak Lemang. Kalau misalnya motivasi yang paling besar dari Bapak untuk kita bisa sama-sama berkumpul di sini, boleh disampaikan kepada pemirsa supaya bisa memotivasi juga yang mungkin belum sampai, belum datang, bisa lebih cepat datang ke sini. Oh, alhamdulillah, saya sebenarnya ini yang mungkin yang tertua dari Sidrap, dan saya termasuk orang orang pertama di Sidrap di Wahda. Alhamdulillah. Iya. Boleh pesan-pesannya Pak? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semangat terus sampai akhir ahad insya Allah. Selamat ya Pak, semangat terus insya Allah. Baik, terima kasih Pak untuk kebersamaannya. Dari Sidrap sudah ada, dari Bone sudah ada, maka yang ada di Makassar, di Maros khususnya, atau di Goa yang sekitarnya tentu pasti sudah hadir ya. Untuk peserta yang sudah hadir di masjid, yang sudah berada bersama kita, sudah offline, yang mungkin belum melihat teman halakohnya, teman kelompoknya, atau tetangganya ya, yang sudah diajak, silahkan di-share, diingatkan supaya untuk bisa segera bersama-sama berkumpul, bersilaturahim bersama kita di pagi hari ini di Masjid Al-Markas Al-Islami Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, ini cukup luar biasa bagaimana kemudian peserta-peserta kita sudah berdatangan.
Dan himbauan untuk seluruh peserta yang sudah hadir di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros, silahkan untuk memperhatikan tanda-tanda yang sudah disiapkan oleh panitia. WC dan juga tempat wudhu dari setiap peserta sudah terpisah dan silahkan mengikuti arahan dari panitia untuk kemudahan kita bersama. Jadi sekali lagi kami ingatkan, registrasi dari kegiatan kita sudah berbentuk kupon. Kuponnya silahkan diisi dengan lengkap dan nanti panitia di tengah acara akan mengumpulkan seluruh kupon itu, dikumpulkan di suatu tempat, baik peserta perempuan dan juga peserta laki-laki, dan akan diundi ya untuk mendapatkan door prize yang akan kita undi di akhir acara. Dan kegiatan kita luar biasa, akan dihadiri oleh beberapa orang-orang penting. Sementara ini kita sedang menunggu untuk kehadiran dari Bapak Bupati di Kabupaten Maros ini, yang insya Allah akan membersamai kita juga di tempat, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana kondisi dari dalam masjid di lantai 2 Masjid Al-Markas Al-Islami Maros ini. Alhamdulillah seluruh peserta sudah hadir, dan tidak hanya peserta tetapi juga dari beberapa petinggi-petinggi, para pengurus di Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Mereka juga terlihat sudah hadir membersamai kita dan telah menempati posisi dan tempat yang sudah kami siapkan. Iya. Seluruh peserta juga sudah berdatangan. Baik, hadirin seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat bagaimana kondisi di gerbang Ikhwa ini, yang alhamdulillah sudah juga diisi oleh beberapa sponsor kita. Di sini ada gerai dari Wahda Inspirasi Zakat. Ini yang alhamdulillah sudah hadir juga di setiap daerah-daerah, di setiap kabupaten di mana ada Wahda Islamiyah, tentu di situ juga ada Wahda Inspirasi Zakat. Di mana Wahda Inspirasi Zakat ini yang akan memudahkan kita dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita. Kita lihat dulu ini petugas dari WIS-nya. Nah, ini salah satu dari program dari Wahda Inspirasi Zakat. Ini saya tarik ya. Baik, di sini ada program Wahda Inspirasi Zakat, di mana di sini salah satu program yang sangat luar biasa, terasa manfaatnya se-Indonesia, yaitu pengutusan dai dan daiyah ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, ini alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan memerlukan dukungan dan bantuan dari kita semua untuk menyukseskan program pengutusan dai dan daiyah ini ke seluruh penjuru negeri kita yang tercinta. Nah, ini salah satu program yang sangat luar biasa yang akan membantu laju pendidikan dan laju dakwah di negeri kita. Nah, untuk peserta dan seluruh pemirsa yang menyaksikan, jangan lupa untuk menghubungi atau boleh langsung menghubungi call center dari Wahda Inspirasi Zakat. Dan alhamdulillah untuk Wahda Inspirasi Zakat ini sudah ada gerainya di setiap daerah-daerah di seluruh negeri kita. Baik. Mungkin di antara salah satu dari peserta kita
ada dai atau daiyah yang sudah selesai masa tugasnya? Iya, kita akan baik. Kita akan saksikan dan ini alhamdulillah kita simak pemirsa dan seluruh peserta hadirin yang dirahmati Allah SWT. Di ruang Zoom kita juga sudah mulai rame ya, sudah mulai bergabung akun-akun yang baik itu akun individu maupun akun nonton bareng. Iya. Kami himbau untuk peserta yang ada di meeting online untuk bisa open cam, silahkan membuka kameranya dan silahkan untuk bisa membuka kameranya supaya kita bisa melihat mana-mana yang nonton bareng dan juga akun yang aktif. Ya, silahkan diaktif kameranya. Dan untuk peserta yang sudah hadir di Markas Al-Islami Maros, silahkan untuk silahkan untuk merapikan safnya dan majelisnya. Wah, Masya Allah, tamu kita ini cukup berseragam seperti ini. Oh, dari Tadribut Duat Wahda Islamiyah, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Nama kita sama, luar biasa. Berapa orang Ustaz? 20. Boleh sih, ikut-ikut. Kita mau wawancara sedikit. Mumpung kita lagi bahas putusan dai dan daiyah. Berarti Ustadz ini masih mahasiswa atau sudah utusan? Masih mahasiswa Tadrib. Baik, Masya Allah. Mahasiswa tahun ini ya? Masya Allah. Dengan Ustadz siapa? Dengan Muhammad Faizul. Muhammad Faizul. Dari ini Tadribnya juga dari daerah-daerah begitu ya? Seluruh Indonesia juga? Masya Allah. Kalau Ustadz dari mana? Saya dari asal Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, baik. Kalau Ustadz yang belakang sini maju Ustadz, silakan. Supaya muat dan kita bisa kenalan dengan calon-calon dai kita yang akan diutus juga setelah selesai masa pendidikannya. Kalau Ustadz dengan siapa dan asalnya dari mana? Ya, saya Saparudin dari Mamuju. Mamuju. Nah. Baik, luar biasa. Ustadz sini, kayak rame di sini. Ya, Ustadz dari mana? Nama dan asalnya dari mana? Nama saya sesuai administrasi negara itu Yosep Ripaldo, cuman saya sekarang dikenal dengan Yusuf. Saya dari Pinrang, Pegunungan. Iya. Dari namanya berarti, berarti baru login nih gitu? Baru login ya? Masya Allah, luar biasa. Kita nanti akan ada sesi untuk itu. Ustadz, kalau boleh kenalan juga dari nama dan asal daerahnya. Nama saya Rian dari Makassar. Ya, nama saya Aldi, asal saya dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya Nasir dari Bone. Dari Bone, Masya Allah. Berarti nanti ketemu Ustadz ini yang dari Bone juga luar biasa. Datang tadi malam ini luar biasa. Ustadz yang terakhir. Nama Zulkifli, asal dari Bulukumba. Zulkifli Bulukumba ya. Kalau saya Zulkifli Bantaeng. Baik, kalau boleh tahu Ustadz, Tadribut Duat saat ini sudah semester berapa? Berarti akan nanti membuka pendaftaran atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Ustadz. Ada yang bisa menyampaikan untuk promosi Tadribut Duat kita? Boleh. Pendaftaran kapan dibuka dan bagaimana alurnya? Atau kontak person yang bisa dihubungi untuk mendaftar jadi dai dan daiyah masa depan insya Allah. Assalamualaikum, kami dari Tadrib Duat Wahda Islamiyah Pusat Kota Makassar. Sekarang itu sudah melakukan open recruitment. Open recruitment untuk angkatan ke-22 tahun 2024-2025. Yang insya Allah sudah dibuka dimulai bulan Januari kemarin sampai di tanggal 30 Mei 2024. Untuk link pendaftarannya bisa diakses di bit.ly PMB Tadrib Wahda Islamiyah 2024. Dan di Tadrib Ad-Duat itu kita full beasiswa 100% mulai dari pendidikan 1 tahun sampai pengutusan selama 2 tahun. Dan nomor kontak yang bisa dihubungi, kami sebenarnya membagikan
brosur atau yang bisa diambil di setiap pintu masuk, ada ikhwa-ikhwa yang sedang membagikan brosurnya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Ustaz, silakan diambil untuk registrasinya dan silakan untuk menempati tempat yang sahnya. Masya Allah, luar biasa. Semangat Ustaz, calon dai masa depan kita yang saat ini menempuh pendidikan di Tadribut Duat Wahda Islamiyah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk seluruh peserta hadirin yang sudah hadir di tempat acara kita atau di lokasi acara kita di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros. Silakan untuk majelisnya, safnya dirapatkan dan dirapikan. Silakan maju ke depan Ustadz. Dirapikan ke depan supaya yang baru datang juga kebagian tempat. Begitu juga di ahwat ya, di muslimah silahkan diatur. Masya Allah muslimah kita menempati lantai 3 dan lantai 1 ada aula dan juga tenda yang sudah kami siapkan. Silahkan teratur dan merapikan majelisnya. Iya, selain dari program donasi untuk dai dan daiyah yang kita utus ke seluruh penjuru negeri ini, banyak sekali program-program dari Wahda Inspirasi Zakat. Untuk itu silahkan menghubungi atau mengunjungi website wis.or.id untuk informasi lebih lanjut terkait program-program dari Wahda Inspirasi Zakat. Baik, sudah berdatangan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silahkan Ustaz. Iya. Ahlan wa sahlan. Baik. Insyaallah. Ustaz dari mana? Dengan nama dan asalnya Ustaz? Ana dari Makassar. Nama Andi Arya Baharudin. Motivasinya ke sini bareng satu halaqah atau satu teman? Anak istri? Oh, boleh masuk sini Ustaz. Mic-nya tidak sampai ke sana. Barang teman halaqah Ustaz. Iya. Kalau boleh tahu, boleh sampai Ustaz apa motivasi yang luar biasa supaya segera berdatang teman saya rahim kita? Motivasi utamanya yakni pertama tentunya silaturahmi, temu kader seluruh Indonesia tentunya, dan juga menambah ilmu utamanya, dan insya Allah semoga hari ini dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Kalau boleh tahu ini motor, mobil atau Gojek atau Naik motor Ustaz. Naik motor. Berarti ada konvoi-konvoi nih, ada bareng-bareng nih dengan teman-temannya. Satu motor aja Ustaz, selebihnya naik mobil Ki. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz untuk kesediaannya. Silakan masuk. Baik, kita masih menunggu untuk seluruh peserta-peserta kita. Dan inilah suasana untuk di pintu masuk atau pintu registrasi dari Tablik Akbar Nasional dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Alhamdulillah untuk peserta kita yang ada di ruang Zoom juga sudah berdatangan, sudah banyak. Ya silahkan untuk peserta yang ada di Zoom, di meeting online kita, silakan untuk membuka kamera, ya, open cam, supaya kita bisa melihat dan menyapa-nyapa juga untuk area-area atau lokasi-lokasi di luar dari lokasi tabligh akbar kita. Ini ada yang nonton bareng, ada yang nonton sendiri juga, mungkin dengan keluarganya. Iya, ini ada yang open cam.
Iya. Ini dari mana Masya Allah? Dari mana ini? Dari Papua Selatan. Masya Allah. Kalau suara saya kedengaran sampai di Papua Selatan, boleh angkat tangan Ustadz. Santri-santri juga. Ini Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Sudah boleh open mic ya? Oke, suaranya belum kan? Terlihat pemirsa untuk yang nonton bareng bersama kita ini luar biasa. Berarti seorang ustadz dengan santri-santrinya. Berarti ini di pesantren. Iya. Masih terhubung suaranya? Bagaimana? Kita tunggu dulu ya untuk Papua Selatan supaya suaranya bisa terdengar bersama kita di sini, supaya semangatnya juga bisa tertular. Iya. Masih kedengaran Ustaz. Feedback ya. Baik. Kalau boleh, kalau suara saya kedengaran sampai sana Ustadz. Oke, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh takbir 3 kali, angkat tangannya 3 kali. Iya, suaranya masih belum jelas. Baik, di tempat yang sama, ada di pesantren yang lain juga. Masih sementara atur kameranya. Ini dari mana ini yang sebelah ini? Assalamualaikum Ustadz. Oh sama ya? Akunnya sama, dari Papua Selatan. Sudah kedengaran suaranya Ustadz? Iya, baik untuk yang nonton bareng di Papua Selatan karena kita masih belum terhubung via suara, komunikasi kita masih satu arah. Jadi selamat menyaksikan untuk tabligh akbar kita di sini. Untuk semangatnya supaya kelihatan gambarnya sudah bagus tapi suaranya belum sampai. Untuk semangatnya dulu. Baik, silakan takbir 3 kali, angkat tangannya semua. Yang nonton bareng di Papua Selatan. Takbir. 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 Baik, jazakumullahu khairan. Dari Papua Selatan kita melihat yang lain, akun yang lain. Wah, ini sudah ada nonton bareng juga dengan hostnya masing-masing juga, Masya Allah. Dari mana ini? Dari Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Dari Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, di sini kita sudah terhubung dengan kontributor langsung dari Sulawesi Tenggara atas nama Ustadz Jumadin. Suara saya kedengaran Ustadz? Baik, untuk itu silahkan langsung dilaporkan. Silahkan Ustadz. Terima kasih Azul dari Maros Lokasi Tabligh Akbar dan Silaturahmi Sawal 1445 Wahda Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan Bang Madin langsung melaporkan dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
dengan kontributor-kontributor yang lain. Dan alhamdulillah tamu kita juga sudah hadir. Maka untuk itu silahkan untuk seluruh peserta yang masih berada di sekitar masjid, yang belum masuk ke area masjid, silahkan naik ke lantai 2. Iya. Untuk peserta yang mendengarkan suara saya, silakan untuk langsung naik ke lokasi tablik akbar kita di lantai 2. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di Tablik Akbar Nasional dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah DPP Wahda Islamiyah. Ahlan wa sahlan, silahkan. Iya. Untuk peserta yang sudah berada di sekitar masjid tetapi belum masuk ke lokasi, ke tempat acara kita, silahkan naik ke lantai 2 untuk dan lantai 3 untuk akhwat, dan aula juga untuk akhwat. Baik, untuk itu hadirin pemirsa dan sahabat Wahda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera mengikuti pembukaan dan rangkaian acara Tablik Akbar Nasional dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah langsung dari Masjid Al-Markas Al-Islami Maros. Selamat mengikuti. Jejak langkah kita mengukir sejarah, bersatu dalam perbedaan, menggapai cita, mengarungi badai, menaklukkan rintangan. Kita bangsa yang penuh semangat, menghadapi tantangan dengan tekad. Majulah terus, jangan berhenti, membangun masa depan yang gemilang. Dengan kesolehan yang utuh, kita wujudkan bangsa yang unggul, bangsa yang beriman. Bukan hanya gemerlapnya pencapaian materi, tetapi juga sinarnya kebijaksanaan batin. Dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, kita renungi nilai-nilai yang agung. Ketulusan dalam berbuat, keikhlasan dalam berbagi, itulah pondasi bangsa yang abadi. Bangsa yang unggul bukanlah yang paling kaya, namun yang paling dermawan dan paling tulus. Dengan kesolehan sebagai pilar utama, kita tegakkan bendera kejayaan bangsa. Dari bumi Maros, Sulawesi Selatan, terkirim pesan cinta, kasih dan sayang untuk saudara-saudari tercinta di seluruh Indonesia. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti tilawah Al-Quran yang akan dibawakan Muhammad Adib Safwan Ashraf Nurman, mahasiswa Stiba Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jauhkan dekat terasa, jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Hadirin yang berbahagia, marhaban bikum dalam tablik akbar dan silaturahmi Syawal 1445 Hijriah Wahda Islamiyah. Acara ini akan dipandu oleh Master of Ceremony Satrio Herlambang. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil suaranya, belum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bikum dalam acara Tablik Akbar dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Maros, kami sebut nama beliau Bapak Dr. Haji Andi S. Haidir Syam SIP MH. Yang terhormat Pemimpin Umum Wahda Islamiyah Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu hadirin dan undangan serta pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Pagi ini dengan mengangkat tema kesalehan yang utuh kita wujudkan bangsa yang unggul, alhamdulillah Wahda Islamiyah kembali mengadakan Tablik Akbar dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah bertempat di Masjid Al-Markas Al-Islami Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan selain di sini, selain di tempat ini, kegiatan ini juga diselenggarakan secara serentak di 35 Dewan Pimpinan Wahda Islamiyah wilayah se-Indonesia yang dipersembahkan oleh Wahda Inspirasi Zakat. Acara ini juga turut didukung oleh PAUD RKIM, Muslimah Mart, Lapak Bu Amdi, PT Randa Zahra Travel, Kambing Guling Makassar, Arokap Snack, Kava Propolis, Jilbab Cadar Sulawesi, kemudian Apotik Mahardika, Coto Abah, Empiris Herbal, Audiopon, Apotik Wahda Maros, Bin Daud, Triple K Furniture, Apotik Cempaka, We Free Deodorant Spray, Warung Ummi, kemudian Daily London English Course, Noro Pizza, Maya Kredit, Ruas TV, RK Production, Toko Bangunan Alia, Abang Kurir, Atala Workshop, kemudian Dapur Alhamdulillah, Alpa Parfum Maros, Rumah Quran Al-Aqsa Maros, Hey Project Sablon Express dan Konveksi, kemudian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wahda Islamiyah. Hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, dalam satu dekade terakhir Wahda Islamiyah hadir sebagai ormas di Indonesia dengan kegiatan dakwah, pendidikan dan juga sosial yang telah turut berkontribusi untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang sama berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah kepada Al-Ustadz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA, disilahkan. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi.
Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Haji Andi Syafril Khaidir Syam, SIP MH, Al-Mukarram, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Turki, Kapolsek Turki katanya. Iya, tadi saya diberitahu katanya lebih gampang pakai Turki. Turikale, Kabupaten Maros, Bapak Dandim 1422 Kabupaten Maros yang diwakili oleh Bapak Dan Ramil, Asatidah Ketua PCNU Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Maros, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Baznas, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kota Maros, Kabupaten Maros, Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros, Ketua BKPRMI, dan wabil khusus saya menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Pengurus Masjid DKM Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros yang telah memberi kesempatan kepada Wahda Islamiyah untuk mengadakan kegiatan di tempat ini. Saya juga menyapa asatidah, ustadzat, pemimpin umum Wahda Islamiyah Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, insya Allah akan bersama-sama dengan kita. Ketua Dewan Syura Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, para Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wakil Bendahara, para asatidah, ustadzah, Ketua DPP Wahda Islamiyah seluruh bidang, Ketua Departemen, Lembaga, Badan, Biro, Pusat-pusat kajian, dan semua kepala SKUO DPP Wahda Islamiyah, seluruh jajaran Dewan Syura, Dewan Syariah, Dewan Pengawas Keuangan, dan pengurus Wahda Islamiyah, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, Wilayah dan Daerah di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Asatidah, ustadzat, ikhwani dan akhwati yang sama berbahagia, Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda yang hadir bersama-sama dalam kegiatan Tablik Akbar Silaturahmi Syawal 1445 Hijriah Wahda Islamiyah. Saya atas nama pengurus Wahda Islamiyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Syukran wa jazakumullahu khairal jaza kepada seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Bapak Bupati, dan seluruh Forkopimda yang hadir. Telah bersedia untuk menerima Wahda Islamiyah di Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros hari ini. Kepada seluruh peserta, terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga. Pengorbanan dan tanpa pengorbanan yang sangat berbeda tentu saja, datang ke sini untuk menghadiri undangan, bersilaturahmi bersama pasca Idul Fitri tahun 1445 Hijriah.
Lalu saya juga mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, atas partisipasi seluruh anggota, keluarga, kader Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Partisipasi dalam kegiatan dan program-program yang diluncurkan pada bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah yang baru saja kita lewati bersama. Semoga partisipasi, keterlibatan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di seluruh tanah air. Saya mengikuti 35 Dewan Pengurus Wilayah seluruh Indonesia mengadakan nonton bersama atau kegiatan silaturahmi bersama hari ini, dan akan melakukan relay secara langsung untuk kegiatan kita di tempat ini. Hybrid kita laksanakan kegiatan hari ini, maka apresiasi dan ucapan terima kasih saya tujukan kepada seluruhnya, seluruh bangsa Indonesia, masyarakat muslim dan non-muslim yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ramadan, bulan suci Ramadan Wahda Islamiyah yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Panitia Nasional Amaliyah Ramadan atau Panitia Amaliyah Ramadan tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Dan izinkan saya untuk menyampaikan capaian atau laporan singkat capaian dari seluruh kegiatan bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh Panitia Amaliyah Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Ada 3 program Panitia Amaliyah Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah layanan dakwah, yang kedua adalah program donasi, dan yang ketiga adalah layanan sosial. Layanan dakwah, layanan ekonomi keuangan, dan layanan sosial. Layanan dakwah mencakup beberapa kegiatan. Secara singkat saya sampaikan: penataran seputar Ramadan, kegiatan tablik akbar tarhib Ramadan, daurah Ramadan muslim dan muslimah, kajian Ramadan ilmiah khusus muslimah, kajian eksklusif muslimah menyambut bulan suci Ramadan, kajian online Ramadan, salat Idul Fitri, dan silaturahmi khusus pengurus Wahda Islamiyah tingkat pusat, wilayah, dan daerah pada malam kedua bulan Syawal. Masing-masing dari seluruh program dan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang layanan dakwah telah mencatatkan hasil yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Partisipasi begitu besar dari 2 sisi. Yang pertama adalah anggota dan keluarga Wahda Islamiyah dan masyarakat umum bangsa Indonesia untuk semua kegiatan-kegiatan ini. Yang kedua adalah program atau layanan ekonomi dan keuangan. Program donasi Ramadan Wahda Islamiyah pada bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu telah menerima amanah dari seluruh masyarakat di Indonesia, secara khusus keluarga Wahda Islamiyah, berupa zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh lembaga amil zakat Wahda Islamiyah yang bernama Wahdah Inspirasi Zakat. Total penerimaan pada bulan suci Ramadan tahun ini yaitu sebesar 6.717.194.7 rupiah. Ini menjadi capaian yang bagus bagi para pengelola Wahda Inspirasi Zakat dengan kerja keras. Dan secara khusus saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para donatur, para muzaki, para munfiqun, mutasaddiqun, orang-orang yang berinfak dan bersedekah, laki-laki, perempuan, seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada Wahdah Inspirasi Zakat. Semoga program-program Wahdah Inspirasi Zakat menjadi jembatan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyalurkan
harta dan amanah yang Allah titipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu gerakan donasi Ramadan yang ditujukan kepada anggota Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia dari 3 tingkatan. Total capaian tahun ini yaitu sebesar 5.015.174.403 rupiah. Yang ketiga, layanan sosial dengan berbagai program layanan sosial yaitu tebar iftar, Nusantara, kemanusiaan di luar Indonesia, di luar negeri, dan program-program lainnya, mengumpulkan dan menyalurkan anggaran sebesar 9.905.8.631 rupiah. Sehingga total keseluruhan dana amanah masyarakat yang dititipkan kepada Wahda Islamiyah untuk dikelola pada bulan suci Ramadan dan pasca bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini yaitu sebesar 21.637.377.041 rupiah. Program ketiga yaitu layanan sosial, terdiri atas beberapa program tebar iftar Nusantara yang dilaksanakan di seluruh tanah air, dan tahun ini telah menyalurkan sebanyak 305.393 paket dengan total belanja sebesar 7.278.369.731 rupiah. Tebar iftar kemanusiaan yang disalurkan di luar negeri, khusus bagi saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat di kota Gaza, Palestina, dan di Palestina secara umum, serta beberapa kota di luar negeri, telah tersalur sebanyak 11.747 paket dengan total belanja sebesar 861.895.000 rupiah. Dan beberapa program lainnya dari layanan atau kegiatan lainnya dari program layanan sosial. Maka sekali lagi saya mengulang dan menguatkan ucapan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh Panitia Amaliyah Ramadan Wahda Islamiyah tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Dan khusus kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian para donatur yang telah memberikan amanah kepada kami di Wahda Islamiyah via Wahda Inspirasi Zakat, terima kasih banyak. Syukran wa jazakumullah khairan, dan sampai bertemu dengan program Amaliyah Ramadan tahun yang akan datang yang dilaksanakan oleh Wahda Islamiyah. Dukung dan doakan kami untuk terus memberikan program-program inovatif, variatif, yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di negara kita, di negeri kita tercinta. Kami sadar tanggung jawab kami tidak ringan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan sebelum bulan suci Ramadan tahun depan, program kegiatan dakwah, ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan hidup muslimah yang dikelola oleh Wahda Islamiyah berlangsung sepanjang tahun. Saya mengajak untuk bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Wahda Islamiyah tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Terakhir, saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Bupati Maros yang sudah berkenan hadir dan memberikan tempat di sini, memberikan sambutan yang hangat kepada seluruh keluarga Wahda Islamiyah yang hadir secara langsung di Masjid Al-Markas Al-Islami dan yang hadir secara online di 35 Dewan Pengurus Wilayah dan ratusan tempat di Dewan Pengurus Daerah. Begitu juga di Muslimah Wahda Islamiyah wilayah dan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Bupati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan yang terbaik bagi beliau. Kita doakan sama-sama dan kita doakan untuk seluruh masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita. Allah menjaga dan melindungi kita semua. Maka mari berbuat yang terbaik untuk umat kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan jadikanlah
itu sebagai kebanggaan dan bekal kita semua untuk kehidupan akhirat. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Masya Allah, barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dan semakin siang semakin padat. Mohon untuk merapatkan soft, maju-maju Ki. Maju-maju dulu agar para peserta yang baru hadir bisa mengambil tempat juga. Maju-maju, silakan merapat. Iya, agar kita bisa maksimalkan kegiatan tablik akbar kita di pagi menjelang siang hari ini. Baik, hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Acara Tablik Akbar dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kali ini, di tahun ini, Kabupaten Maros menjadi tuan rumah, bertempat di Masjid Al-Markas Al-Islami Kabupaten Maros. Hadirin dan undangan yang berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Maros kepada Bapak Dr. Haji Andi Syahril Haidir Syam, SIP MH. Dengan hormat disilahkan. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah, yang terhormat dan kita cintai semua, insya Allah akan hadir bersama-sama kita. Informasinya beliau sudah dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Pimpinan Umum Wahda Islamiyah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA yang akan memberikan insyaallah penyegaran, juga memberikan ceramah yang akan mengisi hati kita semua di acara Tablik Akbar Nasional dan Silaturahmi Syawal 1445 Hijriah DPP Wahda Islamiyah. Yang saya hormati para pimpinan, pengurus Dewan Syuro
dan seluruh jajaran pimpinan pusat Wahda Islamiyah yang pada pagi hari ini berada di masjid yang kami cintai di Kabupaten Maros, Masjid Al-Markas Al-Islami. Ini yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim harus izin ke bawah. Bilang kenapa? Macet. Ya, kenapa? Alhamdulillah. Pak Dr. Haji Rahmat Abdurrahman LCMA beserta seluruh pengurus, Bapak Sekjen, Ketua Wahda Islamiyah Pusat, wakil saya bersama Forkopimda Kabupaten Maros, tadi disampaikan hadir Bapak Kapolres, mewakili Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kandepak, jajaran Majelis Ulama Indonesia, beserta seluruh pimpinan-pimpinan organisasi agama di Kabupaten Maros, bahu-membahu hadir di tempat ini dengan sebuah semangat silaturahmi, semangat kebersamaan di antara kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua diberi nikmat, terutama nikmat iman dan takwa pada kita semua, nikmat kesehatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di kegiatan tablik akbar dan silaturahmi pada pagi hari ini. Begitupun yang saya cintai seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah di Sulawesi Selatan. Ya, tadi saya baru masuk di bawah sudah dengar MC. Ya, ketua pimpinan Wahda Islamiyah dari Papua hadir juga di sini. Alhamdulillah. Ada juga yang dari beberapa provinsi. Ya, alhamdulillah, ini sebuah kebahagiaan kami, dan menurut informasi panitia hari ini juga dilaksanakan secara Zoom, secara online di seluruh pimpinan pengurus Wahda Islamiyah di 255 DPD Wahda Islamiyah se-Indonesia. Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tengah kita semua, pimpinan umum Wahda Islamiyah, ya, Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Alhamdulillah. Saya melanjutkan, ini sebuah kesyukuran, terutama buat Kabupaten Maros, bahwa
kegiatan Tablik Akbar Nasional dan Silaturahmi Syawal 1445 Hijriah DPP Wahda Islamiyah ditempatkan di Kabupaten Maros. Saya atas nama pribadi pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada pengurus DPP Wahda Islamiyah yang menunjuk dan memilih Kabupaten Maros sebagai tempat Tablik Akbar Nasional dan Silaturahmi. Semoga insya Allah kegiatan kita ini bisa berberkah dan bisa menjadi berkah buat Kabupaten Maros yang kita cintai dan Selatan insya Allah. Alhamdulillah pada acara hari ini saya mungkin tidak panjang lebar, tapi yang paling utama adalah pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Wahda Islamiyah. Ya, kami sampaikan kepada pimpinan umum Wahda Islamiyah bahwa alhamdulillah Wahda Islamiyah di Kabupaten Maros begitu dekat dengan pemerintah Kabupaten Maros. Begitu dekat dengan hati masyarakat Kabupaten Maros. Karena apa? Karena Wahda Islamiyah alhamdulillah melaksanakan berbagai program-program, kegiatan-kegiatan baik di bidang dakwah, pendidikan, sosial yang betul-betul menyentuh hati masyarakat Maros. Kami juga atas nama pemerintah juga alhamdulillah Kabupaten Maros ini punya tagline Maros keren, kreatif, energik, ada R di tengah, religius, empati dan nyata. Waktu tagline ini saya bersama Ibu Wakil Bupati membahas RPJM di DPRD Kabupaten Maros, hampir dikasih hilang R-nya itu. Bilang R, susah parameternya Bupati. Kalau religius bagaimana? Kalau diukur sekarang satu pesantren, nanti 5 tahun ke depan Pak Bupati memimpin berapa pesantren, berapa ini. Bilang yang paling utama wajib ada di situ. Ya, karena apa? Karena ini yang menjadi penengah segalanya. Kita berharap ya, ini harapan kita. Masyarakat Maros sekarang penduduknya ya hampir 400.000, lebih dari 50% umur produktif. Ini yang menjadi harapan kita semua, mungkin Indonesia harapan kita semua, untuk memberikan pembelajaran yang baik, etika yang baik, dan mengisi hati pemuda kita. Olehnya itu alhamdulillah kehadiran organisasi Wahda Islamiyah ini memberikan hal yang positif buat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros. Bulan Ramadan kemarin kami sampaikan pada pimpinan umum ya KKN, kuliah kerja nyata dari STIBA Wahda Islamiyah, kami izinkan untuk ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Alhamdulillah melaksanakan berbagai program kegiatan amaliyah Ramadan di Kabupaten Maros. Alhamdulillah ini semua sebuah kesyukuran dari kami, dan sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Wahda Islamiyah baik tingkat pusat, selatan, terkhusus Kabupaten Maros, pengurus Wahda Islamiyah Kabupaten Maros yang begitu alhamdulillah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mengisi beberapa kegiatan baik di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan dengan beberapa aktivitas, terutama kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kemudian dakwah dan sosial di Kabupaten Maros. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kegiatan ini adalah kegiatan Tablik Akbar Nasional oleh pimpinan umum Wahda Islamiyah
dan silaturahmi Syawal. Silaturahmi ini menjadi bekal buat kita semua. Silaturahmi ini menjadi kekuatan kita semua. Silaturahmi insya Allah akan membuat kita semua kuat, membuat kita semua bersama bersatu. Ya, saya selalu katakan, ya, saya pernah ditegur waktu memimpin Kabupaten Maros ini 3 tahun ini, di media sosial sempat ditegur saya. Itu Pak Bupati kerjanya tidak tinggal di kantor, tapi pergi ke pengantin, pergi di akikah. Kerjanya apa itu Pak Bupati? Kerjanya pergi di pengantin, pergi di akikah, pergi di acara masyarakat. Saya bilang kalau saya mau dihalangi kegiatan-kegiatan silaturahmi seperti ini, lebih baik saya berhenti jadi bupati dibanding tidak melaksanakan silaturahmi. Karena ini adalah kekuatan bersama. Masyarakat ini butuh hadir kepemimpinan, hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau tinggal di kantor, ada. Apa gunanya Pak Sekda dan kepala-kepala OPD? Itu yang harus kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. The power of silaturahim. Dan hari ini alhamdulillah Wahda Islamiyah menunjukkan hal itu. Pimpinan umum saya ucapkan terima kasih. Tadi Pak Kapolres, mungkin Pak Kapolres Pak Dandim izin ke bawah. Pak Bupati saya izin. Kenapa izin? Ya saya mau ke bawah karena macet. Wahda Islam ini membuat macet. Tapi macetnya macet baik. Macet untuk berlomba-lomba, untuk bersilaturahmi. Dan inilah sebuah kekuatan kita. Insya Allah ini menjadi bekal kita semua. Jabatan, ya saat ini alhamdulillah amanah diberikan ke saya. Allah menitipkan juga amanah masyarakat. Ini akan lepas. Yang tidak lepas adalah silaturahmi di antara kita semua. Yang tidak lepas adalah rasa persaudaraan di antara kita semua. Dan inilah yang harus dipupuk dan dijaga. Dan alhamdulillah Wahda Islamiyah menjaga hal tersebut. Olehnya itu saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Wahda Islamiyah telah memilih Kabupaten Maros sebagai tempat Tablik Akbar Nasional dan Silaturahmi Syawal 1445 Hijriah. Demikian sambutan saya atas nama pemerintah juga mewakili pengurus Wahda Islamiyah Kabupaten Maros. Ini ada Pak Ismail, Ketua dan seluruh jajaran pengurus Wahda Islamiyah Kabupaten Maros. Jika ada kekurangan, ada mungkin ya kelemahan dari panitia, saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan minta maaf atas pelayanan yang telah diberikan. Semoga insya Allah kegiatan-kegiatan berikutnya itu bisa kita fasilitasi, kita kegiatan. Laporan juga kepada Pak Ketua Umum bahwa alhamdulillah berbagai kajian yang dilakukan kegiatan oleh Wahda Islamiyah. Kalau Wahda Islamiyah mau melakukan kegiatan menggunakan fasilitas pemerintah daerah, baik gedung serbaguna, baruga dan semua, kalau tidak terpakai, alhamdulillah kita izinkan untuk menggunakan kegiatan tersebut. Dan sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan tersebut. Ya ini sebuah kebahagiaan. Kenapa saya selalu katakan? Saya bilang kalau organisasi-organisasi keagamaan yang kita hidupkan, insya Allah ini akan membuat kekuatan besar pada kita. Jangan sampai organisasi-organisasi yang tidak ada bentuknya, atau organisasi-organisasi yang tidak membuat masyarakat kita mendapatkan hal yang positif, baik keimanan dan ketakwaan pada diri semua. Olehnya itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada kesempatan kali ini saya memohon izin sebentar pada pimpinan umum bahwa sebentar saya izin sejenak karena ingin menjadi saksi walimah dekat di sini gedung serbaguna, lalu kembali di sini. Kenapa saya harus kembali di sini juga? Selain ingin bersilaturahmi dengan Ketua Umum, insya Allah anak saya akan tampil sebentar. Jadi anak saya sekolah di Sekolah Pendidikan
Wahda Islamiyah, dan olehnya itu saya selalu bahagia dan sudah menjadi keluarga besar Wahda Islamiyah insyaallah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat. Kami mengundang pemimpin umum Wahda Islamiyah untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Bupati Kabupaten Maros. Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura. Perjuangan untuk maju demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah dan juga tarbiyah. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman kita. Ayo mari kita bersemangat, ayo kita jangan bermalasan, ayo raih cita-cita kita. Pito. Bapak cek mana? Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara, kami persembahkan dulu nasyid dari SDIT Wahda Islamiyah Maros, dan salah satu penasihatnya adalah anak dari Bapak Bupati Kabupaten Maros, Ananda Nauroh. Kepada adik-adik kita dari SDIT Wahda Islamiyah Maros, disilakan. Iya, disilakan ke atas panggung adik-adik. Salah satu dari mereka ini adalah anak dari Bapak Bupati Kabupaten Maros. Masya Allah, Ananda Nauroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membawakan nasyid dan puisi untuk Palestina. Abata jina naidkum bil aidi min salkum la isma fi inna la yauladini ya alam ardi masru'a ardi hariri masru'a samana am tahlam am tas'alil ayyam وين الشمس الحلو وارفو في الحمام يا ألم أرضي مصروعة أرضي حريري مصروعة أرضي صغيري مثل صغيري أعطونا السلام أعطونا الطفول أعطونا طفولي Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna salam. Jina naidkum bil aidi mis'alkum, la isma fi inna la yahu ladhi
diriku. Kamu adalah kamu dirimu. Kita yang kemudian menjadikannya satu. Walau tak pernah bertemu, kita tetap bersama dan bersatu dalam sebuah ikatan yang kita sebut ukhuwah. Tidak ada kata perbedaan. Kita jadikan salam untuk saling mendoakan. Kita jadikan uluran tangan untuk saling membantu. Kita jadikan ukhuwah untuk kembali bersua di jannahnya. Di sini kami telah beraya. Di sini kami berkumpul bersama. Di sini kami berbahagia. Namun katamu, hari rayaku tanpa hiasan. Katamu, tanahku telah hancur. Katamu, kebebasanku telah dirampas. Katamu, kembalikan masa kecil kami, beri kami kedamaian. Seketika dadaku sesak, air mataku mengalir, seluruh tubuhku bergetar mendengar setiap berita tentangmu. Kami bersimpu di hadapan-Mu ya Rabb, memohonkan kedamaian di negeri tercinta Palestina, memohonkan kebebasan untuk negeri tercinta Palestina, memohonkan kekuatan untuk kembali membangun keindahan negeri tercinta Palestina. Karena ukhuwah kita tidak berbeda. Langit kami sedang bermimpi, bertanya kemari, di mana matahari yang indah dan kemana tanah kami telah dihancurkan, tanah kami telah direnggut kebebasannya. Berikan kebebasan, berikan kedamaian, berikan kami masa kecil, berikan kami masa kecil, berikan kami masa kecil, berikan kami masa kecil. Bintang kecil di langit. Cakep. Kami kecil tapi berani. Cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersilaturahmi. Masya Allah. Walau jauh kan dekat. Siapa sih yang naruh bawang nih?
Pak Bupati dan pemimpin umum Wahda Islamiyah dan para asatidz serta mayoritas peserta tabligh akbar menetes air mata di pagi hari ini dari penampilan Nauro dan kawan-kawan dari SDIT Wahda Islamiyah Maros. Masya Allah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon untuk merapat lagi. Ada yang berdiri di sisi kanan kiri kita, masih ada yang berdiri. Mohon untuk merapat. Kalau masih ada sempat saf yang kosong, tolong merapat. Beri kesempatan kepada peserta lain untuk duduk sama-sama menyaksikan acara kita di pagi menjelang siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Maros dan Wahda Islamiyah tentang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya pembelajaran, dan untuk itu kami mengundang Direktur Stiba Makassar, Ketua YPWI, Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama menyaksikan langsung di atas panggung penandatanganan MOU ini. Kami juga mengundang Bapak Bupati Kabupaten Maros. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Kita sedang menyaksikan penandatanganan antara Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah dengan Bapak Bupati Kabupaten Maros. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Kami ucapkan selamat jalan kepada Bapak Bupati Kabupaten Maros beserta seluruh rombongan, dan kami ucapkan terima kasih atas hadirannya pada acara Tabligh Akbar dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah pada pagi jelang siang hari ini. Langsung. Cinta pasti bukan cendolo natape, tapi ia adalah beberapa bait puisi yang terpaksa kita tuliskan di tengah sesak kebahagiaan di bumi Salewangang, Marusu yang indah. Untuk Anda, untuk antum semua yang telah menghuni jiwa dan tak hendak beranjak pergi. Cinta. Cinta itu adalah angin yang berhembus lembut pada jiwa. Cinta itu adalah air yang mengalir menyusur setiap asa. Cinta adalah karsa yang menggelora membentang samudra.
Cinta itu adalah api yang membakar angkara murka. Dan cinta itu adalah Makkah, sumbu iman bagi semesta. Cinta itu adalah Madinah, tanda mata sang Nabi tercinta. Cinta itu adalah Al-Aqsa, gerbang langit menembus Sidratul Muntaha. Cinta itu adalah Gaza yang tetap setia walau penuh luka yang menganga, prahara yang menerpa. Jihad selalu membara. Cinta itu adalah padi yang merunduk pasrah, memberi dan tak harap menerima. Cinta itu adalah tawa indah anak Indonesia. Cinta itu adalah ayah yang hadir penuh kasih untuk setiap keluarga. Cinta itu adalah Anda, wahai para ibunda. Pelabuhan jiwa, surga pun terletak di telapak kakinya. Cinta itu adalah kepak indah, sayap-sayap hijab setiap akhwat muslimah yang penuh iffah menjaga diri dan marwah. Cinta itu ada pada setiap derap langkah para kader pemuda yang matanya tajam menatap masa penuh asa. Cinta itu adalah lingkar-lingkar halaqah yang basah tetesan air mata khasyah. Cinta itu adalah fikrah yang tajam membelah setiap problema, meracik duka menjadi bahagia, penuh suka. Cinta itu adalah tilawah setiap ayat-ayat Sang Rahman yang menggetarkan setiap rongga jiwa. Cinta itu adalah asa yang tak pernah menyerah, membangun adab paripurna, mengeja bahagia pada kitab perjuangan tak kenal lelah. Cinta itu adalah keadilan, dan pastinya bukan kecurangan, karena keadilan akan berwujud damai semesta menyata di setiap jengkal Nusantara. Harus penuh asa walaupun kita harus bercumbu dengan prahara. Cinta itu adalah kita. Cinta itu adalah wahdah Islamiyah yang merekatkan setiap jiwa bersatu dalam derap langkah tak kenal mundur apalagi menyerah, meracik iman di Zamrud Khatulistiwa. Dan kini cinta itu ada di sini, di bumi Salewangang, marusuk yang bersejarah. Maka biarkan kukirimkan ia dengan angin memiri, dengan segenap jiwa, dan biarkan ukhuwah bertahta dengan semua yang indah pada setiap jengkal Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, mari, mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Ustadz Ikhwan diundang. Jangan abaikan silaturahmi, Masya Allah. karena bukan sekedar bertemu. Hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan puisi yang cukup indah dari Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah, Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LCMH MHI Hafizahullah Ta'ala.
Dan Bapak Ibu, di tempat ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Kabupaten Maros. Ada yang dari Jeneponto. Angkat tangan Jeneponto dulu. Masya Allah. Ada juga katanya dari Takalar. Mana Takalar? Masya Allah, Allahu Akbar. Ada dari Bone. Mana Bone? Masya Allah. Ada juga dari Sidrap. Mana Sidrap? Masya Allah. Terima kasih. Yang Makassar mana? Dari Makassar. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dari Goa. Goa. Masya Allah, Goa. Apalagi? Pare-pare? Bantaeng, Masya Allah. Bantaeng. Ya, Masya Allah. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa acara ini juga dilaksanakan secara serentak di 35 Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah se-Indonesia. Sekarang kita akan dengarkan kontributor dari daerah yang akan dipandu oleh rekan saya Zulkifli Rashid. Silakan. Mari, mari, mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Cek. Cek 1. Baik, hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh peserta Tabligh Akbar Nasional dan Silaturahim Syawal 1445 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Alhamdulillah, serangkaian acara telah kita simak bersama dan begitu luar biasa. Nah, untuk itu sebelum saya lanjut lebih jauh melanjutkan rangkaian acara kita, sengaja saya berdiri di tengah-tengah ini untuk mengecek apakah masih ada area kosong yang bisa saya duduki atau tidak. Olehnya yang masih di depannya masih kosong, silahkan merapat ke depan supaya yang berdiri di pintu bisa masuk. Tolong bantuannya Ustadz sekalian, ikhwah. Kalau di depannya masih kosong, masih bisa diisi duduk, maka itu tandanya Ustadz disuruh maju ke depan, merapatkan safnya. Iya. Supaya yang berdiri di pintu bisa juga duduk. Atau yang di teras yang menghalangi tangga jalan keluar juga bisa duduk. Ini saya masih melihat masih banyak yang kosong. Silahkan Ustadz maju ke depan, isi yang di depan tak. Saya pakai bahasa dialek ya. Iya, mohon bantuan untuk seluruh peserta, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di depan Anda masih terlihat kosong dan masih bisa diisi untuk diduduki, maka itu tanda Anda disuruh maju ke depan. Iya, masih banyak yang kosong, silahkan maju Pak. Supaya yang berdiri di pintu bisa masuk dan bisa duduk. Kita saling berlapang-lapang di masjid kebanggaan kita ini. Iya, ini masih di depan saya masih bisa kosong, masih bisa maju. Iya. Dan kita akan menyapa satu daerah yang sudah bersama kita sejak awal dan nonton bareng. Kita ke Pulau Sumatera. Iya, sama-sama kita lihat. Di Pulau Sumatera ada yang nonton bareng. Tepatnya di Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Masih blank ya. Baik, sambil menunggu jaringannya kita ke Pulau Jawa. Di tengah Pulau Jawa ada daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Baik.
Baik, Bapak Ibu, karena kondisi kita saat ini sudah sangat ramai dan padat, maka koneksi internet juga sepertinya sudah mulai padat dan macet. Iya. Baik, untuk itu sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, Ustadz masih bisa mengisi tempat yang kosong, silakan maju supaya yang berdiri bisa masuk, yang di pintu bisa duduk. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita. Kami persilahkan kepada rekan Satrio Herlambang untuk melanjutkan acara kita. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, waktu semakin siang dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu, materi tablik akbar yang akan disampaikan oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah. Kami undang dengan hormat Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah, kepada beliau disilahkan. Mari bersilaturahmi, walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Baik, sambil menunggu persiapan stage dari panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada Wahda Inspirasi Zakat. Acara ini terlaksana persembahan dari Wahda Inspirasi Zakat. Mana itunya? Mana? Ya, stand mic. Spenda. Mana yang bagus? Coba aja. Oh, jangan. Ya itu. Oh, enggak cocok. Kalau enggak cocok yang berdiri aja. Bisa ini coba satu.
Belum coba baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa imamis salihin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para asatidah, ustadzat, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat banyak para asatidah, ustadzat, termasuk para pimpinan Wahda Islamiyah dan tokoh-tokoh masyarakat dari Sulawesi Selatan, dan tadi mungkin sudah disebutkan juga dalam sambutan-sambutan. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mubarak ini, Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara tablik akbar dan silaturahim Syawal 1445 Hijriah. Dan saya secara khusus, secara pribadi mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT atas segala taufik dan rahmatnya, atas segala kemudahan yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kehadiran yang luar biasa secara offline di masjid ini, baik para hadirin yang memenuhi aula masjid atau ruangan utama masjid, di hadapan saya juga para ibu-ibu, para akhwat hadirat ya, di belakang, di atas, dan mungkin juga di bawah penuh. Tadi saya waktu hadir di masjid ada ratusan orang yang belum bisa naik ke atas, anak-anak muda ya, yang belum dapat tempat. Dan saya katakan kalau tidak dapat tempat, saya mudah-mudahan bisa dengarkan dari mic masjid keluar, kalau tidak ikuti secara Zoom ya. Sebagaimana yang sekarang ini diikuti oleh banyak dari kaum muslimin dan muslimat di berbagai provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Secara khusus saya juga menyapa kepada seluruh yang mengikuti secara suara saja atau suara dan gambar, baik yang di dekat masjid maupun yang online di seluruh Indonesia. Antum semua tidak kurang pahalanya insya Allah. Sebab ketidakhadiran antum di sini hanya karena ada halangan yang memang tidak mungkin untuk antum bisa atasi kecuali dengan masyaqqah, bahkan masyaqqah balighah ya. Dan antum ma'dzurun, dan insya Allah dengan keikhlasan, dengan kesungguhan akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang hadir di sini. Sekali lagi, kalau dengan keikhlasan dan dengan kesungguhannya. Kita bersyukur bahwa tablik akbar di Kabupaten Maros ini ya bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, tidak kurang dari apa yang kita laksanakan di Goa ya pada tahun lalu. Kita akan mendengarkan nanti laporan tentang kehadiran ya hari ini, apakah juga sama atau melebihi kehadiran secara offline dari yang tahun lalu di Kabupaten Goa. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terlepas dari kerja keras para pengurus DPP Wahda Islamiyah, termasuk DPW Sulsel dan DPD Maros, juga para panitia, ikhwah dan akhwat, serta semua dari yang telah membantu, termasuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros. Untuk itu
saya secara khusus dan secara pribadi dan mewakili seluruh pimpinan, seluruh pengurus Wahda Islamiyah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Tabligh akbar ini datang setelah dua momentum besar yang kita lewati, Ramadan dan Idul Fitri, ya. Kemudian pengumuman Mahkamah Konstitusi dan KPU yang menandai berakhirnya proses Pilpres atau pemilu 2024 di negeri kita tercinta. Maka sesungguhnya tabligh akbar ini menjadi sesuatu yang sangat penting dari sisi momentumnya. Sebab pasti banyak orang ingin mendapatkan hikmah-hikmah, mendapatkan pelajaran-pelajaran, dan mungkin juga ingin mendapatkan arahan-arahan. Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim, ya, di satu sisi setelah Ramadan dan Idul Fitri, dan bagaimana kita sebagai muslim dan sebagai anak bangsa Indonesia di sisi lain setelah pengumuman MK dan penetapan KPU itu, ya. Mudah-mudahan cukup waktu insyaallah, ya, dan yang terakhir saya jadikan dari bagian akhir saja, ya, karena memang urutannya seperti itu, ya. Tapi kalau saya lupa boleh diingatkan nanti, ya, boleh diingatkan. Dan sebagian orang lebih suka yang terakhir itu, ya, mau dengar bagaimana ini sikap kita setelah pengumuman MK dan pengumuman KPU. Maka untuk mereka baguslah saya taruh di akhir supaya jangan pulang, ya, sebelum berakhirnya tabligh akbar ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita dalam tabligh akbar ini adalah kesolehan utuh untuk bangsa unggul. Atau kalau mau yang lebih panjangnya, dengan kesolehan yang utuh kita wujudkan bangsa yang unggul. Itu panjangnya. Kalau mau jami' mani kita bisa pendekkan. Kesolehan utuh bangsa unggul. Ya, ini kata orang Arab baligh, ya. Kalau sedikit kata-katanya tapi maknanya luas dan dalam. Kesolehan utuh bangsa unggul. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba, ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan tidak membosankan, ya, bagaimana menguraikan sedikit tentang apa itu kesolehan utuh untuk mewujudkan bangsa unggul. Bangsa unggul saya yakin semua orang udah paham. Itu salah satu kata daripada bangsa maju, bangsa jaya, ya. Seperti juga Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, apa itu kesolehan? Apa itu kesolehan utuh? Dan mengapa kita perlu bahas ini? Tentu motivasi utamanya atau sebab utamanya kita bahas ini karena kita baru saja melewati satu momentum luar biasa yang berkaitan dengan kesolehan. Apa itu? Tiada lain Ramadan Mubarak, bulan suci Ramadan yang penuh berkah 1445 Hijriah, di mana sesungguhnya bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya yang saya tidak akan singgung di sini, karena itu materi-materi yang kita sudah terima sejak sebelum Ramadan dan kemudian selama Ramadan. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Menurut kajian saya yang lemah, ya, sependek pemikiran saya, bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan, ya, sepanjang tahun yang mempunyai paket lengkap dan sempurna untuk mewujudkan kesolehan utuh itu. Bahkan bisa mengalahkan bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah yang agung, yang di sana ada
jihad bagi para wanita, yakni Haji Al-Mabrur. Di sana ada 10 hari yang merupakan hari-hari terbaik dunia di bulan Zulhijjah itu. Tapi saya berdasarkan kajian sambil menyiapkan materi ini sejak Ramadan, karena ini menjadi salah satu poin yang saya sampaikan dalam khutbah Id, yang juga disinggung dalam khutbah Id seragam DPP Wahda Islamiyah, ya. Saya katakan disinggung karena disebut, ya. Saya sampai pada kesimpulan memang bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang mempunyai paket yang lengkap dan sempurna untuk mewujudkan kesalehan yang utuh itu. Dan disinilah menariknya kajian itu insya Allah. Dimulai daripada takut kena ya. Oh, ya. Ya, saya minum dulu. Untuk memudahkan, saya tidak langsung kepada apa-apa yang terdapat di bulan Ramadan itu. Tapi dimulai daripada isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang semuanya juga kita sudah sering dengar, bahkan mungkin semua kita sudah hafal. Di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Ya. Semoga kalian bertakwa. Kalau dalam terjemahan yang lebih tepat, kata para ulama, niscaya kalian akan mendapatkan ketakwaan, menjadi orang-orang muttaqin. Ya. Dan kata muttaqin atau kalimat orang-orang yang bertakwa, itulah sesungguhnya kata lain daripada orang-orang soleh seutuhnya. Ya. Jadi berangkat dari situ. Ayatnya kita insya Allah semua sudah hafal, tapi supaya berkah tidak mengapa juga kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niscaya kalian akan menjadi orang bertakwa, atau mudah-mudahan atau semoga kalian menjadi orang bertakwa dengan melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Dan ternyata puasa Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Puasa Ramadan ini disertai dengan rangkaian amaliyah Ramadan dan ma'ani, ya, atau makna-makna, nilai-nilai yang harus dijaga untuk benar-benar mencapai la'allakum tattaqun. Ya. Saya sebetulnya agak confused waktu menyiapkan materi ini, terutama kalau untuk khutbah karena waktunya pendek. Tapi untuk tabligh akbar waktu yang panjang agak lebih lega. Namun demikian, saya di pesawat tadi tidak bisa tidur, ya, karena begitu banyak yang saya baca juga ternyata dari para ulama tentang masalah ini, ya. Baru tadi saya coba download banyak sebelum naik pesawat dan saya baca subhanallah. Salat lail kita masyru', ya. Masyru' secara khusus kecuali tarawih di masjid. Dan ini dalilnya yang paling kuat adalah ayo ini para masyayikh ini adalah ijma'. Ya. Ini dalilnya adalah ijma'. Ini kalau mau cari dalil nassi agak sulit, ya. Kalau dia dalil nassi yang nassun sharih sulit. Tapi alhamdulillah di sinilah pentingnya belajar ilmu. Ketika kita belajar bahwa usul tasyri' itu ada 4. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Dan kita juga tahu terkadang ijma' bisa lebih kuat daripada nusus. Ya, secara tersendiri. Karena kalau ijma pasti ada nasnya. Hanya nasnya tidak sharih. Karena kalau dia sharih, ijma hanya memperkuat saja. Dan banyak ijma'at, cuma kita yang sering tidak memperhatikannya.
Ya, kalau mau dikait-kaitkan sedikit dengan materi kedua, salah satu ijma para ulama adalah menerima pemerintahan ya yang rasa kerajaan. Ya. Nggak apa-apa ini kita sebut. Ya. Ya, kita sebut itu. Wah, nanti bilang Ustadz ini jangan-jangan sudah berubah. Tunggu, bukan itu. Ya. Yang saya maksud adanya khilafah Umayyah dan khilafah Abbasiyah itu bukan kurun yang sedikit. Ya, hampir 1000 tahun. Ya. Ini sebagai contoh. Ya. Ya. Jangan dibawa kemana-mana dulu ini. Ya. Dan jangan bandingkan khilafah di sana dan pemerintahan di zaman yang mana-mana gitu. Ya. Ya, di negeri sana dan di negeri Konoha, jangan dibandingkan. Ya. Supaya tidak keliru. Saya hanya beri contoh saja. Baik. Yang kedua apa tadi? Apa ibu-ibu? Salat. Taruh yang ketiga. Ya, kita urutkan yang sangat dekat kepada Al-Quran. Kepada Ramadan. Dia adalah baca Al-Quran. Ya, sudah terlanjur disebut. Ya. Bocor soalnya. Bocor soalnya. Kenapa sangat lekat? Di ayat-ayat puasa Quran sudah disebut. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan masih berlanjut lagi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan juga salah satu nama Syahrul Ramadan Syahrul Quran, dan lebih daripada itu. Nah, ini coba lihat pendalilan. Pendalilan kalau tadi itu sebetulnya isyarat. Pendalilan yang lebih kuat adalah bahwa perbuatan Nabi SAW, betul? Kan dalil itu setelah Quran adalah sunnah, dan sunnah itu selain qauliyah adalah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW membaca Al-Quran lebih intensif dari bulan Ramadan. Dan inilah yang diikuti oleh as-salafus soleh. Ingat, as-salafus soleh, kaum salaf yang soleh. Memang tidak semua salaf. As-soleh bisa mengikuti Nabi SAW sampai pada jumlah bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah sampai 60 kali khatam Al-Quran. Dan berbahagia kita keluarga besar Wahda Islamiyah, warga Sulawesi Selatan dan warga Indonesia, bahwa tahun ini ada anak Wahda, anak di Sulsel, anak Indonesia mengkhatamkan Quran 60 kali. Allahu Akbar. Ini prestasi. Ini lebih hebat dari prestasi Indonesia mengalahkan Korsel. Walaupun itu juga prestasi. Ya. Bukan hal gampang. Jangan salah paham. Kita mengecilkan, tidak. Saya katakan itu juga prestasi. Indonesia mengalahkan Korsel itu juga sejarah. Ya. Ya, terutama kalau ada Ustadz Jamain di sini. Ya, dan para pemain bola. Saya juga dan Ustadz Yusran. Ya. Malah kalau ada Ustadz Jahada juga. Ya. Ustadz Qasim. Semua pemain bola ini. Baik. Jadi Quran. Qiraatul Quran wa tadabburuhu. Ayo. Itu yang ketiga. Yang keempat. Masya Allah. Jangan-jangan sudah pernah bocor ini. Sedekah. Betul sekali. Ini sangat lekat. Sangat lekat dengan Ramadan. Dia sebetulnya itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Ya. Jadi di sedekah satu nama saja. Kalau mau judul yang lebih besar, berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Ini dalil umum. Nabi SAW sangat pemurah, tapi di bulan Ramadan menjadi lebih pemurah. Ya, saya tentu akan lebih banyak pada terjemahan saja, mengingat waktu, dan ini depan saya Masya Allah orang-orang yang rajin kajian. Sebab ini juga pengantar, belum pada inti materi kita. Jadi di bulan yang sangat pemurah, dalil umum, dalil khusus, kita lihat bahwa di bulan Ramadan ada anjuran
untuk berbagi yang sangat luar biasa pahalanya. Ya Allah, saya kalau merenungkan dan saya sering ceramahkan, saya selalu terharu betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilakukan semua orang. Orang kaya maupun orang miskin. Dengan pahala yang tidak berbeda. Apa itu? Ayo, ini tes case aja. Apa? Memberi buka puasa. Subhanallah. Memberi buka puasa. Ya. Memberi buka puasa ini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan tahun depan kita ingat lagi. Saya kadang-kadang menyesal. Kalau sudah lewat beberapa puasa, belum sempat memberi buka puasa ya Allah. Menyia-nyiakan kesempatan. Padahal walaupun cuma air segelas, itu termasuk. Sebutir korma, ya. Tidak harus makanan lengkap. Bahkan kalau bisa, ini diatur. Bagaimana Ustadz? Masa pahala bisa? Saya bawa buka puasa, Ustadz Ikhwan bawa buka puasa. Saya bilang Ustadz Jamaki buka pakai itu. Ini mau saja kita pakai. Ya kasih mak. Yang kita pakai buka itu, yang kita bawa. Ya, sama-sama kita dapat pahala double. Oh insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Apa bahasa Indonesianya memberi buka puasa? Apa bahasa Arabnya? Taftirus shaim. Dan saya temukan satu bahasa yang lebih baligh. Satu bahasa yang lebih singkat. Ya, lebih singkat untuk menggambarkan ini. Ini bahasa Portugis, mapabuka. Ya. Kebetulan kita di Maros, di daerah orang Bugis. Berbahagialah orang Bugis. Bahasanya ya baligh ya dalam masalah ini. Ya, coba cari bahasa lain. Memberi buka puasa dengan mapabuka. Tidak ada. Dan saya takut tadi salah, ya. Maka saya tanya orang Bugis, saya cek lagi, ya. Saya WA Ustadz Iskandar Kato, ya. Dia bilang betul Ustadz, betul, iya. Iya. Kenapa saya harus cek? Saya punya pengalaman yang agak ya menyedihkan dan menyenangkan. Pernah saya kira-kira 30 tahun lalu pergi ke Sopeng dan orang-orang bilang Ustadz di sini orang suka sekali kalau orang ceramah bahasa daerah. Maka dengan penuh percaya diri saya ceramah pakai bahasa Bugis dan saya lihat orang mengangguk-angguk. Wah, saya udah senang. Alhamdulillah. Begitu selesai ada satu orang yang datang, ya. Makasih Ndi, ya. Wisemuko. Napa kok mak guru mak bicara ogi? Ya. Ini tolong diterjemahkan ini karena roaming seluruh Indonesia. Dibilang terima kasih Ustadz, tapi saya tahu Ustadz baru belajar bahasa Bugis. Ya. Jadi mapabuka. Tapi karena kita di Sulsel ini dua bahasa sangat besar, tidak mengecilkan bahasa lain, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Maka saya juga tidak mau membuat orang Makassar sedih. Orang Makassar juga ada bahasanya yang diambil oleh bahasa Arab. Atau bahasanya mengambil dari bahasa Arab. Apa itu? Bunduqiyah. Kata orang Makassar, mak bundu. Iya. Cuma saya tidak tahu ini orang Arab yang ambil atau orang Makassar yang ambil. Saya waktu pertama belajar bahasa Arab. Ini bukan main-main. Bukan sekedar bikin lelucon. Saya memang rasakan. Begitu saya ketemu kata bunduqiyah, saya langsung ingat bahasa Makassar, mak bundu. Iya. Kok sama dalam bahasa Makassar? Iya. Mak bunduqiyah, ya. Bunduqiyah dalam bahasa Arab senjata, ya. Mak bundu itu menggunakan senjata, ya. Dan biasa itu perubahan huruf-huruf dalam satu penyesuaian bahasa. Baik, jangan nanti ceramah ini menjadi ceramah bahasa, ya. Kita balik ke materi. Tadi yang berapa tadi? Yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Ayo yang kelima. Yang betul-betul lekat dengan Ramadan dan tadi berurut ini. Ada yang dari awal sampai akhir. Ada yang di awal-awal. Ada yang nanti berikutnya. Siapa?
I'tikaf, Masya Allah. Ini orang-orang cerdas semua. I'tikaf dan menanti Lailatul Qadar. Ini dua hal sebetulnya, tapi supaya jangan banyak poinnya, gabung saja. I'tikaf. Tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di bulan Ramadan. Nah ya, yang masyru' secara khusus. Yang keenam. Yang keenam, ayo. Berurutan memang ini agak 50-50 lah langsungnya. Tapi kuat ya, bukan 50-50, lebih besar bahwa dia kuat. Ada kaitan dengan Ramadan. Apa itu? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Apa? Alhamdulillah. Ya. Doa dan zikir ini baik dengan dalil isti'nas maupun dalil khusus. Dalil isti'nasnya adalah doa-doa di witir kita. Ya. Dan itu oleh para ulama mengatakan al-asal pada doa-doa witir ini itu adalah di doa kunut di bulan Ramadan. Ya. Maka inilah yang diabadikan. Itu pun ada khilaf di antara ulama, dan yang ar-rajih dia adalah pada setelah muntasaf Ramadan. Makanya dulu waktu saya kecil saya pernah kaget waktu kecil karena tidak tahu sunnah. Saya kaget, kenapa ini di Masjid Taqwa dekat rumah saya? Ya. Iya, Masjid Taqwa dipimpin tokoh Nahdlatul Ulama rahimahullah Syekh Muhammad Nur yang digelar dengan Nasirus Sunnah. Ya, belakangan baru saya juga paham makna dan hakikat Nasirus Sunnah itu. Beliau amalkan kalau sudah pertengahan Ramadan, saya dengar ada orang sholat lagi nih berjamaah ya, ribut-ribut gitu. Sementara saya berlatar belakang Muhammadiyah saat itu merasa aneh. Merasa aneh ya. Jadi dulu saya anggap aneh, padahal itu sunnah, subhanallah. Ya. Ya. Maka mari kita lihat kekayaan kita di Indonesia. Apa yang dibawa oleh Ormas Muhammadiyah karena awal berdiri dan Nahdlatul Ulama luar biasa. Ya. Kelebihan-kelebihan yang telah mereka berikan. Nah, jadi dalil khususnya mana dalil khususnya? Ketika menunggu Lailatul Qadar. Ya. Nabi khususkan untuk kita membaca doa, betul? Kepada Aisyah radhiyallahu anha diberitakan hadis sahih. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik. Yang keberapa tadi itu? Yang keenam. 6 ini secara khusus. Tambahannya ada 2 atau 3. Tambahan yang pertama adalah memperbanyak takbir. Dan ini binasil Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Karena itu masyru' disyariatkan di penghujung Ramadan perbanyak takbir. Bukan saja di masjid, di jalan, di rumah, dan sampai selesai sholat Id. Itu untuk Ramadan. Saya tidak usah bahas untuk Idul Adha. Yang kedua tambahannya adalah zakatul fitr. Ya, zakatul fitr. Mengeluarkan zakat fitri. Ini bisa dianggap tambahan dan bisa juga masuk menjadi amaliyah Ramadan. Ya, tambahan sebagai asal. Karena asalnya memang sesudah Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Tetapi dalam hadis sahih dikatakan bahwa boleh didahului 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Makanya ceramah Ustadz Salahuddin, ya,
Guntung Al-Jenepontowi, ya, saya sempat ikuti, ya, entah di mana itu ceramahnya, tapi tidak penting isinya. Saya dengar menjelaskan tentang zakatul fitr. Apakah dia bagian atau bukan bagian Ramadan, ya? Maka tidak ada masalah. Boleh dianggap bagian, boleh setelah Ramadan, ya. Karena memang dia bisa masuk di sini dan di situ. Yang terakhir atau bukan terakhir, kalau mau tambah lagi. Tapi paling tidak yang terakhir sementara adalah apa? Salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri. Kenapa begitu penting? Karena ini sunnah muakkadah dan memang dikerjakan faura intiha Ramadan. Ya. Tadi sangat penting, sunnah muakkadah. Begitu pentingnya salat Idul Fitri, ya, satu-satunya ibadah, sekali lagi, satu-satunya ibadah yang kemudian menyuruh umat untuk hadir kalau bisa seluruhnya. Yang dikecualikan di sini hanya orang sakit dan yang menjaga keamanan. Ya, kalau orang sakit itu jelas itu dari syariat kita, menjaga keamanan dari ijtihad saya. Iya, karena memang ini ijtihad ulama. Enggak mungkin kita berkumpul semua, ya, lalu keamanan dibiarkan. Bahkan wanita-wanita yang secara umum syariat Islam menyuruh wanita lebih bagus, lebih banyak di rumah, ya, apalagi wanita yang dipingit, itu dibawa serta kalau sholat Id. Karena apa? Tujuannya syiar Islam. Syiar Islam dan juga mendengarkan al-khair, mendengarkan kebaikan. Dan kata para ulama, kebaikan itu adalah khutbah Id, ya, khutbah Id, ceramah Idul Fitri. Dan karena itu yang hadir pengajian jangan buru-buru pergi. Sesungguhnya pengajian itu adalah al-khair, ya, sebagaimana dalam hadis itu, ya. Artinya kita istiqnas, kita analogikan. Bahkan, nah, ini yang lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Mereka yang haid dan nifas pun. Padahal judulnya apa? Salat Idul Fitri, kan begitu? Ya. Kita diperintahkan membawa wanita-wanita yang dipingit dan yang haid dan nifas untuk datang ke tempat salat Idul Fitri. Padahal nggak salat. Tadi maksudnya itu syiar dan menyaksikan al-khair atau mendengarkan al-khair. Baik, masih ada tambahannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga bisa dikaitkan berdasarkan hadis, ya. Tapi kesahihannya ini kembali kepada para ulama berkenaan dengan hitungan, berkenaan dengan dia dikaitkan sebagai penyempurna dari bulan Ramadan. Baik. Ini saya harus kontrol jam 10.22. Ya. Mudah-mudahan jam 11 kita sudah selesai. Selain amalia Ramadan yang begitu lengkap dan sempurna, ya, juga amalia ini dibarengi dengan makna-makna yang luar biasa yang kalau dijaga oleh kaum muslimin yang berpuasa dan menjalankan amalia Ramadan itu, mereka akan menjadi soleh, yang orang-orang soleh yang seutuhnya. Ya, apa saja itu? Ayo, ini tes case lagi nih. Nilai apa yang pertama? Ada hadiahnya kalau mau. Baik, karena ini kurang populer kadang-kadang lambat. Ya, saya mau urutkan, enggak apa-apa ya. Itu sudah benar. Saya urutkan, nilai pertama adalah nilai keimanan. Yang kedua nilai keikhlasan. Ya, sebab jelas sekali dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, bahwa bagaimana Ramadan, bagaimana puasa dan rangkaiannya bisa membawa kita menjadi muttaqin atau soleh yang seutuhnya kalau tidak berlandaskan iman.
dan keikhlasan. Dan yang kita maksud berlandaskan iman, perlu diingatkan bahwa iman ini harus diperbaharui. Bukan semata-mata karena kita memang sudah orang Islam, tidak. Dan juga maknanya adalah keimanan, keyakinan bahwa itu wajib. Maka kalau ada yang puasa tapi dia tidak mengimani itu wajib, tidak akan dapat itu. Ya, walaupun dia puasanya sampai puasa wisol. Ya, apa itu puasa wisol? Puasa bersambung. Ya, ini kata-kata wisol jadi populer sekarang. Kenapa populer, Ustadz? Karena ketika selesai pengumuman MK, ada partai yang ditanya, bilang ini mau gabung atau tidak? Dia bilang, Ustadz, ya kan dalam Islam dilarang puasa wisol, ya sudah lama memiliki puasa di luar kekuasaan, ya. Ini qiyas ma'al afariqah, ya. Qiyas ma'al fariq. Baik. Jadi keimanan, keikhlasan. Apa yang ketiga? Nilai apa? Muraqabatullah. Nilai bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah SWT sehingga melahirkan sifat amanah atau nilai amanah dan kejujuran. Amanah dan kejujuran. Ya. Ini jelas. Puasa ini satu-satunya ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah. Sekali lagi nih, mungkin jarang kita kaji tapi alhamdulillah saya coba renungkan dan kaji. Satu-satunya ibadah lahiriah yang tidak ada yang tahu kita benar-benar kerjakan atau tidak. Cuma puasa. Istri kita yang 24 jam pun bersama kita tidak tahu. Atau yang 12 jam, 13 jam bersama kita tidak tahu. Kita yang benar-benar puasa atau tidak. Ya, ayo coba pikir lagi. Ada nggak ibadah lahiriah? Sholat pasti ketahuan ini sholat apa tidak. Ya, betul Pak? Betul hadirin hadirat. Makanya ada seorang presiden dibilang oleh dubesnya, itu presiden saya, presiden yang taat. Kenapa? Buktinya dia sholat 3-4 kali sehari. Karena sholat bisa dilihat. Tapi dia salah. Sholat itu 5 kali bos. Ya, sehari semalam paling tidak. Tapi puasa, kita puasa tidak ada yang tahu. Ya, apalagi umroh, haji, susah sekali kita mau sembunyi. Saya berapa kali mau sembunyi waktu umroh, tetap saja yang tahu. Iya, benar itu. Dan saya masih ingat guru kita almarhum Syekh Demak Gading. Dia bilang saya supaya menghilangkan itu tradisi orang yang selalu mau pamer haji dan umroh. Saya tidak ditahu orang umroh dan ketika saya mau naik kapal saya sengaja saya lompat aja ke kapal. Jangan lewat jalan. Maksudnya itu kan kapal dahulu bisa sandar. Ada jalan yang pakai tangga. Orang juga bisa dari ujung bisa lompat ke dalam. Terus orang tidak tahu saya. Saya pernah coba-coba umroh supaya tidak ada yang tahu. Nggak kasih tahu siapa-siapa. Tiba-tiba ada syekh yang telepon. Masya Allah, ta'ti umrah wala tukhbiruna. Ya. Jadi, tapi puasa. Nah ini nilai yang kadang kita lupakan. Kenapa sih ini kita puasa bercapek-capek? Berlapar-lapar? Dan kita jaga karena kita tahu Allah SWT melihat kita. Ya. Walaupun tidak ada yang lihat, tidak pernah kita mau minum. Bahkan sambil menyelam kita tidak mau minum. Dan itu selain muraqabatullah, itu juga adalah rasa malu pada diri kita. Itu namanya self pengawasan melekat dari dalam. Ya. Pengawasan. Nah, baik. Apa yang berikutnya? Nilainya adalah nilai solidaritas. Nilai solidaritas. Bahwa sungguhnya puasa ini membawa kita untuk solidaritas. Makanya kalau ada orang-orang yang puasa, yang merasakan lapar dan dahaga di siang hari, lalu dia tidak merasakan kemiskinan, tidak merasakan kelaparan orang lain, maka dia kehilangan nilainya.
Apalagi yang nyata-nyata, beritanya mutawatir kepada kita, saudara-saudara kita di Gaza yang banyak mati kelaparan, termasuk di Sudan, di Myanmar. Kalau mendengar berita itu, kita tidak sedih, maka salah satu nilai puasa kita sesungguhnya tidak sampai. Karena salah satu maksud puasa ini adalah melahirkan rasa solidaritas. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang mungkin mereka lapar bukan siang hari, tapi malam juga. Bukan sebulan saja, tapi berbulan-bulan. Nilai berikutnya adalah nilai tidak menyakiti orang lain. Nah, ini kita sudah mulai masuk yang lebih dalam. Yang nanti disebutkan secara khusus sangat-sangat riskan untuk menghilangkan pahala puasa kita. Menyakiti orang lain. Ya. Maka salah satu nilai puasa adalah tidak boleh menyakiti orang lain. Baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Dengan tangan memukul, dengan tangan kekuasaan mendolimi, dengan tangan mengambil harta orang lain. Semuanya dilarang dalam Islam. Dan luar biasanya nilai-nilai dalam ibadah Islam ini ya. Coba lihat bagaimana rangkaian ayat-ayat puasa. Rangkaian ayat-ayat puasa dari 183 sampai 187 ditutup dengan ayat 188 tentang tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, di sini disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Di sini saya akan terangkan sebentar sedikit apa makna keadilan substantif, ya, dan keadilan formalistik. Ayat ini dengan tegas mengatakan jangan kalian saling memakan harta dengan cara yang batil. Itu datang persis setelah penutup ayat-ayat puasa. Ya, panjang ayat puasa 183, 184, 185, 186, 187. Lalu datang 188 seolah-olah kalian yang berpuasa ya harus tahu ya nilai dari puasa kalian, jangan memakan dengan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil. Itu menyakiti. Dan bahkan hati-hati kalian mengambil harta orang lain karena kalian menganggap itu legal. Kalian menganggap itu tidak melanggar hukum. Ya. Kalian menganggap itu tidak melanggar hukum. Padahal sesungguhnya itu batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Ada orang mungkin dia merasa bersalah kalau memakan harta orang lain tapi tidak ada legalitasnya. Ya, tidak ada pembenarannya. Maka kalau perlu dia bawa ke hakim. Ya, kan begitu. Jadi selain mau selamat dunia, dia bawa sertifikatkan tanah orang. Ya, lalu dia punya dalih, buktinya saya sertifikatkan, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalangi, berarti benar dong. Astagfirullah. Apalagi kalau tanah sengketa. Tanah sengketa jangan cepat-cepat senang ketika dapat sertifikatnya. Ya, jangan cepat-cepat senang dan berlindung di balik sertifikat itu. Inilah yang dimaksud dengan watudulu biha ilal hukam. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan orang-orang yang datang kepada Nabi SAW untuk berselisih. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya memutuskan hanya berdasarkan apa yang aku dengar dan apa yang kalian dalilkan. Ya. Maka
Kalau saya putuskan bahwa si A sebagai pemenang, tapi sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Dia tahu bahwa sebetulnya bukan dia yang benar, bukan dia pemenang, jangan dia ambil. Karena itu adalah sepotong api neraka. Itu adalah dosa besar. Itu akan membawa pada neraka. Nanti ada yang bilang, Ustadz kalau begitu, kalau ada mahkamah sudah memutuskan saya pemenang, tapi saya rasa bukan saya pemenangnya, bagaimana Ustadz? Ya, ini maksudnya di pengadilan agraria, ya, di mahkamah negeri, ya, di mahkamah agung, ya. Mahkamah apa lagi? Terserah antum itu, ya. Bagaimana kalau saya diputuskan sebagai pemenang padahal saya yakin bahwa bukan saya yang menang? Ya. Kalau mau ikut ayat, ikut hadis, ya kembalikan, ya. Umumkan bukan saya yang menang. Apa bisa Ustadz? Bisa. Ya. Pernah saya nonton cuplikan video pendek. Ada, dan ini kadang-kadang nilai Quran, nilai hadis dipraktekkan oleh orang non muslim. Kadang-kadang. Pernah ada pemain bola diputuskan oleh wasit, dia dapat penalti. Ya, dia dapat penalti. Ya, namanya putusan wasit harus dilaksanakan. Ditaruh bola di putih, tapi dia tendang keluar. Ya, karena dia bilang saya tidak berhak dapat penalti. Subhanallah. Ayo sama-sama bilang Subhanallah. Dan jangan heran kalau itu ada pada manusia padahal mereka bukan muslim. Karena masih sesuai fitrah. Kan mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baru-baru saya nonton tenis. Ini luar biasa, main tenis. Terus kemudian wasit bilang bola keluar. Ini yang dikasih menang oleh wasit, dia kasih tahu lawannya. Kalau kau mau challenge, ya, kalau mau protes wasit, boleh kok, hak kamu. Wasit kaget, dia juga kaget. Loh, ini orang mau dikasih menang dan sah menangnya karena diputuskan oleh hakim. Challenge, dan di challenge di VAR, ya, VAR ternyata betul bola masuk. Subhanallah. Sama-sama Subhanallah. Ya. Jadi jangan memudah-mudahkan untuk kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita, walaupun hakim yang memutuskan. Ustadz, apa Ustadz sudah masuk ke materi kedua ini? Belum, ya. Masih materi pertama. Baik. Ya. Baik. Apalagi yang berikutnya? Nilai itu, ya. Sebelum nilainya saya tambah dalil. Salah satu dalil yang sangat luar biasa berkenaan dengan ini, berkenaan dengan tidak menyakiti orang, ya, adalah hadis inni shaim. Ya, inni shaim. Ini kalau antum renungkan hadis ini dan antum tidak mendalami syariat Islam, bisa salah paham. Ya, seolah-olah ajaran Islam mengajarkan kita ini menjadi penakut atau menjadi penyabar yang di luar batas. Ya, kita lagi puasa, namanya juga puasa. Ya, kita itu kalau puasa mau dihormati orang, betul? Ya, ini kadang-kadang kita karena puasa masih sabuk putih, ya. Kalau puasa sabuk putih, seolah-olah semua orang di rumah itu harus hormati kita. Ya, kalau ada yang minum depan kita, wah, udah marahnya luar biasa, tidak menghormati orang berpuasa. Padahal mungkin dia tidak tahu kalau kita puasa, ya kan? Ya, ini puasa sabuk putih. Ya. Tapi kalau orang puasa yang sudah tinggi, ya, apalagi puasa sunat, dia tidak mau ada orang lain yang tahu dia puasa. Ya. Dan karenanya dia dengan sikap yang luar biasa, dan ketika ada yang mengganggu dia, ya, maka dia akan menjawab dengan sangat santun.
dan terpaksa menyampaikan bahwa saya puasa. Apalagi kalau puasa Ramadan, tidak riak kalau bilang itu. Ya, kalau puasa Ramadan. Karena memang justru kalau tidak puasa dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya, saya pernah lihat orang bertengkar. Saya tidak mau sebut negaranya karena takut menggibah satu negara. Ya. Bertengkar. Polisi bilang sallu ala nabi. Ya, salawat pada nabi. Apalagi kita ini puasa. Apa jawab anak muda itu? Saya tidak puasa. Astagfirullah. Ya, andaikan dia bertengkar saja masih lebih ringan. Ya, dengan pernyataannya saya tidak puasa. Ya. Jadi ini shaim. Ini tinggi sekali nilainya. Tinggi sekali nilainya. Karena disakiti, diganggu, tapi dia tidak membalas. Tidak balik menyakiti. Ya. Ingat, tidak membalas, tidak balik menyakiti. Bukan tidak menghindar dan bukan tidak menangkis. Bedakan ini. Ya, jangan bilang baca hadis itu saya dipukul Ustaz, saya biarkan saya dipukul. Dari mana itu pemahamannya? Ya, itu hadis Ustaz ini shaim. Salah kok itu. Iya, salah. Apalagi kalau kau di Makassar, ya, dibilang itu dongo kok. Iya. Kalau ada yang mau pukul kita menghindar, betul? Kalau susah menghindar tangkis, betul? Begitu, tapi jangan dibalas. Kenapa? Kenapa? Karena puasa. Bukan tidak boleh membalas. Karena dalam syariat Islam membalas boleh, betul? Membalas boleh. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau mau balas, balas tapi yang setimpal. Iya. Jangan bilang pembalasan lebih kejam dari perbuatan Ustadz. Iya. Jadi kalau dia dipukul diambil badi, enggak sama. Wala in sabartum fahuwa khairul lisabirin. Tidak membalas karena apa? Karena puasa. Dan secara umum puasa melarang kita menyakiti orang. Subhanallah. Luar biasa nilai-nilai ini. Ya. Yang kalau kita semua jaga, ini akan menambah nilai untuk kita menjadi soleh secara utuh. Kemudian dalam hadis itu juga, ya, sesungguhnya bukan saja tidak menyakiti, tapi bagaimana mencari jalan terbaik untuk terbangun persaudaraan dengan komunikasi yang baik. Ini shaim. Ya, ini shaim. Jadi pernyataan ini shaim, perkataan lirih ini komunikasi yang luar biasa. Karena kalau diam-diam saja, boleh jadi orang bilang, weh, dia ini barangkali lagi mikir bagaimana cara membalas. Ya kan? Bisa begitu. Ya, atau dengan kata-kata yang lain bilang, saya bukan penakut ya. Ini shaim, ini shaim. Yang ini diharapkan juga bisa meredam emosi kita dan kemudian menurunkan tensi orang yang mendolimi kita kalau dia masih punya hati, kalau dia masih punya akal. Nah, terlalu panjang, terakhir sekali, ini masih banyak tapi satu lagi dari nilai yang menyertai ya puasa ini yang sangat luar biasa adalah membangun mental pejuang. Ya. Masuklah tadi nilai sabar itu. Ya. Nilai sabar. Sebab kesabaran ini bukan saja melaksanakan perintah Allah SWT. Tapi sabar juga untuk tidak melakukan pelanggaran. Dan sabar untuk memperjuangkan dinullah. Ya. Dan Ramadan adalah bulan perjuangan. Pertama, nama Ramadan itu sendiri, ya, dari sesuatu yang sulit. Artinya itu adalah merupakan perjuangan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh perjuangan, ya, dari Nabi SAW dan para sahabat. Dan nilai sabar tadi adalah nilai perjuangan. Dan yang ketiga, bahwa orang yang berjuang itu adalah orang yang
sabar tabah untuk menuai hasil kemudian. Betul? Betul? Iya, itu pedagang. Bahkan pedagang recehan. Iya. Ada pedagang kasih tahu saya, Ustadz, saya kalau investasi ya walau banyak sekali untungnya tapi lama enggak bisa, Kak. Ya. Saya mau hari ini juga langsung dapat untungnya. Itulah pedagang, ya. Dia lebih suka mau jual pisang, jual apa. Maaf, jangan menyebut nanti dikira merendahkan, bukan, naudzubillah. Maksud saya ini pedagang yang orang tidak berpikir bahwa perlu investasi. Pejuang, orang yang sabar, tabah. Ya, tidak melihat waktu. Memang mereka berharap ada kemenangan yang datang di dunia ini. Atau kemenangan-kemenangan kecil. Tapi mereka lebih kepada bagaimana kemenangan yang sebenarnya. Ya, kemenangan yang sebenarnya dalam perjuangan adalah ketika kita terus bersama kebenaran. Ketika memperjuangkan kebenaran seperti kata Imam Ahmad bin Hambal saat murid-muridnya bilang, "Ya Imam, kenapa kita kalah?" Kata Imam bin Hambal, kita tidak kalah, ya, selama kita bersama dengan kebenaran. Jadi kalau cuma kalah 2 kali atau 3 kali, ya, Ustadz kemana lagi arahnya ini? Ya, ya, itu belum seberapa. Atau ada yang Ustadz telepon saya, Ustadz, pas selesai pencoblosan 14 Februari. Kira-kira 3-4 hari, seorang ustadz kondang, saya tidak sebut namanya, ya, telepon, Ustadz saya lagi galau, mau pergi umroh. Oh iya Ustadz, kenapa Ki galau? Dia bilang, kenapa kita ini kalah terus Ustadz? Kurasa 6 kali makin kalah. Ya, kalau saya sebutkan nanti 6 kalinya itu antum udah tahu siapa ustaznya. Jadi saya tidak usah sebut. Ya, yang dia sebut 3 kali itu terakhir 2014, 2019, 2024. Saya bilang, Ustadz, saya juga sangat sedih, kita juga galau. Tapi jangan Ki lupa, pernah Ki juga menang. Ya, 2017 di Jakarta. Ya. Oh iya betul juga dia bilang. Dan inilah salah satu nilai yang kita harapkan dari Ramadan umat Islam hari ini. Terutama ketika umat Islam dalam keadaan yang memprihatinkan. Dalam keadaan dicabik-cabik, paling tidak di sebahagian badannya. Umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia sepatutnya dengan puasa ini lahir sebagai pejuang-pejuang. Terutama ketika saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia berteriak, tolong kami. Kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebebasan? Kenapa kami tidak bisa mendapatkan makanan? Kenapa kami harus selalu dibantai? Kenapa kami harus kelaparan? Sementara 99% dari umat Islam dalam keadaan tenang dan menikmati dunia ini. Tidakkah kita tergerak untuk memperjuangkan mereka? Anak-anak mereka yang kehilangan masa kecilnya, kehilangan kebebasan dan kesenangannya, seperti yang diungkap dalam bait-bait nasyid oleh putri-putri kita tadi. Itu yang sangat menyentuh. Ya. Ardi hurriye masru'a. Itu bahasa Ammiyah. Tanahku kehilangan, dicuri kebebasan, dicuri kemerdekaan. Lebih menyentuh lagi, dia bilang, Ardi sagire mitli sagire atuna salam atuna tupuli. Tanah saya cuma kecil. Cuma kecil.
seperti tubuhku yang kecil. Artinya tidakkah kita ini bisa membantu mereka? Bukan tanah yang sangat luas yang dirampok dan dirampas. Sehingga masih mereka bisa berada di tempat yang lainnya. Tanah yang sangat kecil. Ardi sagire, mitli sagire. Berikanlah keselamatan, berikanlah kedamaian. Ini teriakan anak-anak Palestina, anak-anak Gaza, dan di berbagai belahan bumi yang tertindas, termasuk di Myanmar. Coba lihat bagaimana para sahabat yang berpuasa. Dan sebelum saya lupa, puasa dan jihad itu mempunyai kaitan yang luar biasa dalam sebuah hadis sahih. Ya, siapa yang berpuasa sehari dalam fisabilillah akan dijauhkan darinya dengan neraka. Sejauh berapa Ustaz Yusran? 70 harifan. Sejauh 70 musim. Allahu Akbar. Maka wahai umat yang berpuasa, umat yang rela berlapar-lapar dan berdahaga, umat yang mengetahui bahwa di Ramadan kita itu berkorban luar biasa, berkorban waktu, tenaga, uang. Itu harusnya menempa mental kita menjadi pejuang-pejuang fisabilillah. Apalagi di tengah-tengah keadaan umat yang sangat memprihatinkan. Saya tidak bisa mengerti, tidak, agamanya tipis. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim. Hati-hati kita semua jika anak yatim. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim. Apalagi yang menjadi tanggungan kita. Dan bukan itu saja ikhwan dan akhwat. Sehingga antum bernapas lega. Oh, saya tidak ada anak yatim yang jadi tanggungan saya. Tidak ada anak yatim tetangga saya. Tidak ada anak yatim keluarga saya. Lain mana menjadi dai-dai. Pernahkah kita berpikir bahwa sebagian mereka adalah orang miskin? Bahkan mungkin ada di antara kita diajak untuk menyumbang, untuk infak, untuk GDR, ya, untuk biaya para dai. Ada yang mengeluh. Kami yang begitu rajin di bulan Ramadan, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan kami masuk ke golongan orang-orang yang mendustakan agama. Karena kami tidak pernah mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya Allah, ampuni kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Mungkin ada di antara kita sudah lama tahu tentang WIZ. Tidak terinspirasi sedikit pun bicara walau di keluarganya, walau di tetangganya, walau di kenalannya, di grup WhatsApp-nya. Untuk apa grup-grup WhatsApp kita begitu banyak? Kalau jalan kebaikan ini kita tidak lakukan. Ini bukan semata-mata karena WIZ lembaga Wahda, bukan. Tapi ini yang kita ketahui, ya, lembaga resmi secara nasional, dan kita tahu bagaimana mereka menjalankan tugasnya dan kita awasi. Maka mari salah satu nilai yang penting di dalam kita menjadi soleh yang utuh atau seutuhnya, yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan lagi ada yang mengeluh kalau diajak untuk menyumbang, termasuk GDR. Ya, saya selalu mengulangi, bukan kami yang berterima kasih, bukan pengurus Wahda kalau secara hakikatnya. Walaupun secara etikanya kami berterima kasih, tapi secara hakikatnya bukan pengurus Wahda, bukan pengurus WIZ yang berterima kasih kepada orang-orang yang menyumbang. Mereka yang menyumbang seharusnya
yang berterima kasih kepada para pengurus ini. Itu fatwa para ulama. Karena mereka terbantu untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah mereka dengan sebaik-baiknya. Betul? Begitu Ustaz Aswanto? Jadi mudah-mudahan setelah ini kita lebih aktif mengajak orang untuk berbuat kebaikan agar kita tidak termasuk pendusta-pendusta agama. Wa na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah rahimahullah, pernah memberikan pengajian tentang ayat ini. Ya. Diulang-ulang sampai bosan salah satu muridnya, Pak Kiai, ya. Pak Kiai, tidak ada pelajaran lain. Kata Pak Kiai, sudah ada anak yatim yang kau pelihara? Ya. Ya. Ini konon, saya dengar begitu. Artinya agar materi kita hari ini membekas pada diri kita, mari bertekad bahwa nilai-nilai ini harus kita hidupkan sambil terus menjaga ibadah mahdhah yang kita alhamdulillah telah terbimbing, tertempa di dalam Ramadan. Minimal kita lanjutkan terus bagaimana dengan puasa-puasa sunat kita, bagaimana dengan bacaan Quran kita, bagaimana sholat tahajud kita. Kalau diurutkan yang pertama tadi puasa, sholat tahajud, lalu Quran. Ya. Mari para pejuang terutama nih, para dai-daiyah, para aktivis, para pengurus, ya, Wahda Islamiyah dan seluruh yang cinta pada Islam. Minimal kita itu tidak meninggalkan sholat witir kita. Bahkan kalau tidak musafir, 11 rakaat itu bukanlah sesuatu yang berat. Hanya kita yang terlalu mudah untuk digoda oleh syaitan untuk berpanjang lebar tidurnya. Ya. Dan masih ada cara menggantinya di siang kalau terluput dengan sholat duha. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah lain termasuk dengan bacaan Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini sudah terlalu panjang dan sudah jam 11, maka saya akan masuk kepada kesimpulan-kesimpulan. Nah ya, kalau ada waktu saya bahas lagi yang kedua. Ya, kesimpulan begini. Ya, apa yang dimaksud dengan kesolehan yang utuh? Ini kesimpulan penting sekali. Nanti mudah-mudahan ini dicatat bisa menjadi bahan untuk murojaah atau muhasabah. Ya. Banyak yang menyebut istilah kesolehan yang utuh ini dengan istilah satu, ya, menjaga ibadah mahdhah dan ibadah am atau muamalahnya. Betul ya? Karena ibadah itu memang tidak keluar dari dua ini. Kalau bukan ibadah mahdhah, ibadah am, dan ini telah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, saya sebetulnya mengutipkan di sini definisi Syekhul Islam tentang ibadah, panjang sekali. Saya terjemahkan singkat aja atau tidak usah? Ya, antum percaya pastinya. Ya, takut waktunya. Orang yang soleh secara utuh adalah orang yang menjaga ibadah mahdhah dan ibadah amnya. Ibadah am itu artinya muamalah. Muamalah ini tadi 5 menit, oke, terima kasih. Ya. Nanti injury time-nya 5 menit juga ya. Ya. Ini musim sepak bola ada injury time. Bahkan sekarang injury time panjang-panjang 10 menit. Bilang, Ustadz juga ini kayaknya suka bola dan suka nonton bola. Ya mohon maaf, memang saya masih suka nonton bola. Baik. Jadi semua yang tadi kita jelaskan di luar ibadah mahdhah adalah muamalah. Itu jelas. Dan ini yang orang biasa sebut dengan istilah kesolehan individual dan kesolehan sosial. Ya. Jadi sebelum mereka istilahkan itu kita sudah punya istilahnya. Ibadah ammah dan ibadah mahdhah, ibadah ammah. Ini juga yang bisa digunakan istilah yang gampang antara ritual dan spiritual. Ya, ritual itu adalah benar-benar menjaga semua ibadah mahdhah kita. Spiritual adalah nilai yang dihasilkan dari ibadah-ibadah ritual itu. Ya, maka spiritual itu lebih umum maknanya daripada
ritual. Tidak ada spiritual tanpa ritual. Ya, tapi hati-hati kalau ritual hanya berhenti sampai di situ. Ada nilai-nilai yang harus, yakni spiritual. Yang berikutnya, lahiriah dan batiniah. Ini saya sudah sampaikan di antara dalil yang sangat menarik. Disebutkan para ulama tentang ad-dhahir wal batin adalah firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 2. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sampai ayat 3 alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang lain lagi di ayat Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah. Orang yang benar-benar soleh itu yang rajin sholat, yang banyak ilmu syar'i, tapi juga pejuang-pejuang di jalan Allah SWT. Ya, dan kalau mau dibalik boleh juga. Orang soleh itu pejuang, tapi jadi juga rajin ibadah, betul? Cuma kalau urutannya lebih baik rajin ibadah dulu, ya. Walaupun ada orang, saya ikut berjuang dulu. Nanti kalau sudah sama Ustadz, insya Allah saya rajin ibadah. Boleh juga, ya. Ya, yang penting jangan tinggalkan yang pokok. Nah ini saya akan urutkan lagi nanti terakhir sekali kesimpulan bagaimana tangga-tangga itu insya Allah. Yang keempat, ya, sebentar. Yang ketiga, individual dan sosial tadi itu yang disebut dalam istilah populer kita hablum minallah wa hablun minannas. Ya, rajin sholat tapi baik dengan tetangga, betul? Sebelum baik dengan tetangga, baik dengan siapa? Yang kompak. Sebelum baik dengan tetangga, baik dengan siapa? Baik dengan keluarga. Jangan kita ini kadang-kadang baik pada istri tetangga. Astagfirullah. Iya, jangan bilang Masya Allah, astagfirullah itu. Tidak baik pada istrinya. Kalau lihat anak tetangga, muji, wih anaknya lucu, ya, anaknya Masya Allah. Pernah nggak muji anak kita? Ya, ini hablum minan nas. Jangan salah paham, hablum minan nas orang luar, pertama di dalam rumah. Makanya saya terharu tadi Pak Bupati. Ya, Pak Bupati tadi bilang saya pasti harus kembali. Saya kira tadi mulai juga berbunga-bunga. Saya kembali karena mau dengar ceramahnya Ustadz, ya, ya GR Tomak sedikit, ya. Walaupun saya juga sebetulnya sangat maklum, beliau sangat sibuk. Tapi begitu beliau bilang karena nanti anak saya tampil, saya lebih terharu, ya. Daripada beliau mau dengar saya, ya. Beliau bisa dengar banyak waktu. Tapi mau hadir karena anaknya mau tampil, luar biasa. Hari ini Pak Bupati Maros menjadi satu contoh, ya. Dia mau dengar anaknya. Walaupun dia bupati, tapi dia bapaknya itu anak. Jadi kalau kita ini bukan bupati saja, sok sibuk, belum pi bupati, ya tidak bisa hadir acara anaknya. Apa mau itu? Ya, belum pak bupati. Padahal jangankan bupati, walau presiden. Ya memang Anda presiden untuk Indonesia, untuk orang banyak. Tapi untuk saya Anda adalah bapak saya. Iya, saya punya hak. Iya. Ini ada tambah-tambah sambalu. Ada tambah-tambah sambalu. Dia bilang, ya karena kewajiban bapaknya ditolonglah di MK dia bilang. Bukan saya bilang itu, ini tambah-tambah sambalu. Ya. Tentu dengan makna positif. Ya. Kalau anak melakukan yang buruk, jangan. Itu menjerumuskan anak. Nah kira-kira itu jawabannya. Begitu juga istri. Jangan kita sok sibuk. Ya saya ini ketua umum Wahda. Saya ketua DPW Sulsel. Ada di sini. Saya ketua DPD Maros. Ada juga. Mana Minjo? Tadi ada di sini. Jangki hilang. Ya walaupun panitia perlu dengar ceramah.
Saya ketua ini, ketua itu. Iya memang Anda ketua di Wahda. Tapi saya istri Anda. Ya. Saya punya hak. Jadi baik pada tetangga, tapi lebih dahulu baik pada keluarga. Dan seterusnya. Dan saya tidak punya waktu untuk menerangkan bagaimana baik pada keluarga, baik pada tetangga. Ini materi-materi yang alhamdulillah semua di Wahda Islamiyah sudah ada yang namanya bidang-bidang dan departemennya. Jadi kalau saya mau tahu bagaimana Ustaz, jangan makin susah, gabung makin saja dengan Wahda. Ya, insya Allah semua pelajaran itu bisa didapatkan secara terinci. Dan harus dimulai dari keluarga. Sebab nilai-nilai ini kalau tidak di keluarga sangat sulit diterapkan. Mau bagaimanapun guru jungkir balik di sekolah. Kalau di keluarga ditanamkan. Saya dapat informasi tadi bahwa Indonesia salah satu negara tertinggi yang paling buruk di dalam bersosial media. Ya. Netizen yang paling galak. Ya. Makanya Qatar juga akhirnya kasihan kelabakan. Wasit yang memimpin pertandingan Indonesia dan Qatar itu kasihan betul, dihujat oleh netizen Indonesia. Itu netizen Indonesia kalau tidak salah ranking ke-30 dari 32 negara yang terburuk. Dalam ini masalahnya karena ada kesenjangan di dalam keluarga, komunikasi yang tidak baik. Maka saya selalu mengingatkan diri saya dan yang pertama harus dapat pelajaran ini saya. Ya, mari jaga keluarga dengan komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Sayang waktu kita terlalu pendek, sudah habis 5 menit, tinggal injury time 10 menit insya Allah. Salah barangkali. Nah, ya, sedikit mau pada, sedikit mau. Yang berikutnya adalah mendukung yang baik dan mengingatkan yang salah. Itu juga adalah orang yang soleh. Ya, kalau ada yang baik kita dukung, betul? Kalau ada yang salah kita ingatkan. Lebih bagus kata mengingatkan daripada kata kritik. Ya, ini lebih adak mengingatkan daripada kritik. Ya, kalau mengingatkan itu biasanya dengan solusi. Ya, tapi kritik biasanya itu lebih hanya membuat masalah atau menyakitkan. Jadi itu termasuk. Yang berikutnya adalah berjuang sepenuh hati tapi tidak emosional serta menerima takdir hasil. Ustadz kayaknya ini poin 4 dan 5 rasa-rasa materi kedua ini. Iya betul juga. Iya. Bahwa kalau pemerintah sudah terbentuk, ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah tentang itu adalah selesai urusan itu. Ya, selesai urusan suksesi. Kalau sudah ada pemerintah yang sah. Tinggal kita dukung yang baik, ya, dan ingatkan yang salah. Bukan kita tidak kecewa, bukan kita tidak kesal terhadap apa yang terjadi. Bila itu memang ada kecurangan, ada penipuan, DLL-nya. Tapi urusan ini harus selesai dan ada kepastian. Itulah hebatnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sebab tanpa kepastian, ya, tidak akan ada pemerintahan. Dan kalau tidak ada pemerintahan, itu lebih buruk walaupun pemerintahannya zalim. Betul? Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan akan habis waktu, tenaga, bahkan mungkin jiwa akan melayang hanya berputar pada hal yang seperti ini. Maka poin 4 dan 5 yang namanya kita soleh secara utuh adalah dukung yang baik, koreksi atau ingatkan yang salah. Kemudian berjuang sepenuh hati, sekuat kemampuan, tidak emosional sehingga membabi buta dan terima takdir apapun yang Allah takdirkan. Ya. Kalau kita terima, insya Allah kita cepat-cepat move on. Berjuang lagi, insya Allah ke depan kita bisa menang. Seperti Indonesia, move on di pertemuan pertama, menang kita 3 kali. Lawan Australia, lawan Jordan, dan lawan Korsel terakhir. Tidak mengapa ini, contoh-contohnya ke sepak bola, sebab waki. Banyak anak muda di belakang senang ini, ya, karena memang lagi bahan pembicaraan di mana-mana. Baik, yang berikutnya, udahlah, saya pindah. Kalau ada yang tanya, Ustadz, mau diurutkannya gimana nih? Mengurutkan ini
tentu sesuatu yang sangat penting. Saya hanya mau membantu. Bisa saja ada ustadz-ustadz, ada ulama bisa mengurutkannya berbeda. Ini disclaimer, saya sampaikan dari sekarang. Ini ijtihad saya. Berdasarkan dalil-dalil, urutan tentang kesolehan yang utuh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga iman dan tauhid, ya, termasuk bersih dari kesyirikan, baik yang besar maupun kecil atau halus. Ya, sayang tidak ada waktu menjelaskannya. Yang kedua, ada yang ngantuk? Tolong angkat tangan yang ngantuk. Nas, kami tidak angkat tangan karena tidur ki. Baik. Yang kedua, melaksanakan rukun-rukun dan yang wajib-wajib. Itu yang kedua. Salat, zakat, puasa, haji, ya, dan lain-lain kewajiban. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, ini urutan ini luar biasa. Ini hasil perenungan atas dalil-dalil yang banyak. Yang ketiga urutannya adalah memelihara sifat-sifat yang wajib. Ya, sifat-sifat yang wajib. Itu adalah sifat jujur, sifat amanah, ya. Sifat amanah, sifat adil, dan termasuk sifat birrul walidain. Ini diantara sifat-sifat yang wajib harus kita jaga. Tentu ini contoh-contoh saja, ya. Insya Allah ada rekamannya, nanti bisa diambil. Yang kelima ini urutan-urutan insya Allah meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan dosa-dosa besar. Tentu di luar daripada yang sudah disebut. Dosa-dosa besar satu, ya, adalah membunuh jiwa. Itu yang terbesar, membunuh jiwa setelah syirik, ya. Yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga berzina. Apalagi zina dengan selingkuhan. Ya, ini kita pertegaskan. Ya. Ya. Berzina itu dosa besar. Dan lebih besar lagi adalah orang berzina dengan istri orang. Atau berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga. Itu ada hadisnya. Ya. Maka bil munasabah, saya ingatkan diri saya dan seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah, seluruh kaum muslimin dan seluruh anak bangsa Indonesia, mari jauhi zina dan jauhi perselingkuhan. Ini akan menjadi musibah besar kepada satu kaum, satu komunitas manapun yang memudah-mudahkan perzinahan dan perselingkuhan. Dan untuk menjauhinya, tinggalkan hal-hal yang disebut la taqrabuz zina. Tinggalkan komunikasi yang tidak penting dengan lawan jenis. Tinggalkan berkhalwat. Ya. Tinggalkan nonton film porno. Ya. Tinggalkan hal-hal yang bisa membawa kepada ini. Karena ini menjadi penghalang daripada kesolehan kita, penghalang daripada rezeki kita, penghalang daripada keberkahan pada diri, keluarga, dan umat kita. Yang berikutnya adalah apalagi? Judi, riba, ya, riba, miras, makan babi dan bangkai, makan babi atau bangkai, khianat, zalim atau kezaliman, gibah, namimah, dan takabur. Ini semua kabair yang harus kita tinggalkan. Yang berikutnya, urutan-urutan untuk jadi orang yang soleh, yang utuh. Walaupun mulai dari nomor 3 ke bawah, ini tidak harus berurutan. Mana saja yang lebih dahulu harus kita lakukan. Yang nomor 5 adalah orang yang soleh itu, orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Jangan cukup merasa ustadz, saya yang penting saya sholat, puasa, zakat, saya tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, ya sudah cukup. Tidak. Orang soleh yang utuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau tidak percaya, buka surah Al-Hujurat ayat 15. Tidak ada waktu menjelaskannya lagi. Yang keenam, baik pada sesama manusia dan makhluk lainnya. Itu orang soleh yang utuh. Dan lebih sempurna lagi ke atas, orang yang soleh adalah orang yang tidak melupakan nasibnya di dunia. Jangan lupa,
Ternyata Ustadz tidak lupa juga ya masalah dunia. Tidak. Dalam konsep Islam bukan orang soleh yang melupakan bagiannya di dunia. Ada hadisnya Ustadz? Ada. Hadis sahih. Inni atqakum. Ya. Nabi SAW, saya yang paling takwa di antara kalian kepada Allah SWT. Betul? Ana asumu wa uftir wa usalli wa anam. Dan yang paling terakhir, paling jelas dalilnya. Wa atazawwajun nisa. Ya, saya juga menikah, bukan satu orang saja, kata Nabi SAW. Khawatir ikhwah cuma yang terakhir yang dia pegang. Ya, baru lupa syarat-syaratnya. Ya. Intinya adalah orang yang soleh, orang yang tidak lupa tentang bagiannya di dunia. Dan ini sebelum hadis ayat Al-Quran. Di surah apa? Di surah apa? As-Sad. Wala tansa nasibak. Al-Qasas. Ayat 77 kalau tidak salah. 78. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagian dari dunia. Jadi semua tadi tentang akhirat kita dan dunia juga. Tapi pribadi, keluarga, di sini poinnya. Dan yang terakhir untuk kesempurnaannya adalah mereka yang terus menghidupkan yang sunnah-sunnah. Semakin banyak dia hidupkan sunnah, semakin soleh dia. Kalau dia jaga poin-poin yang di atas tadi. Kalau ada yang tanya, Ustadz, kenapa menghidupkan sunnah-sunnah ini? Ustadz taruh yang terakhir. Itu bukan saya. Itu hadis sahih yang menceritakan penghuni surga. Ya, sahabat menceritakan penghuni surga sedikit. Ya, ingat yang sunnah. Tapi tentu tidak wajar kalau kita meninggalkan yang sunnah-sunnah ini. Apalagi yang muakkadah. Ya. Tapi ini kalau sekedar mengurutkan apalagi kalau waktunya tidak cukup. Itu maksudnya. Iya. Kalau waktunya tidak cukup. Ya, ini antara saya mau sholat sunat dan menolong orang. Mana lebih dahulukan? Ayo angkat tangan semua. Mana dahulukan sholat sunat atau menolong orang? Menolong orang. Ini antum fuqaha. Masya Allah. Ya. Makanya tidak saya buat ini alhamdulillah dengan perenungan pada ilmu dan juga pada adillah yang saya ketahui. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin juga tidak persis ya dan bisa saja dikoreksi oleh para ulama. Inilah yang ingin saya sampaikan dan paling penutup adalah bagaimana mewujudkan itu. Ya, ini insya Allah materi tablik akbar yang akan datang. Ya, di waktu haji, insya Allah. Tapi saya kasih bocoran. Untuk itu dukung gerakan sejuta dai. Ya, gerakan sejuta dai, insya Allah akan terus mempertahankan kesolehan yang tadi yang kita sudah dapatkan dari Ramadan dan bahkan bisa membentuk kesolehan-kesolehan berikutnya. Ya, baik pada orang-orang yang sama atau orang-orang yang baru. Mari semua dukung gerakan sejuta dai Wahdah Islamiyah yang agar kemudian umat kita, bangsa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan ibadahnya dan lebih dekat kepada sesama manusia dengan akhlak dan dengan berbaginya dan lebih dekat untuk Indonesia jaya, Indonesia unggul dengan perjuangannya. Insya Allah kalau kita semua setelah mengambil pelajaran dari Pilpres ini mendapatkan bahwa untuk bisa menang lagi ke depan kita melakukan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pejuang-pejuang yang berkualitas. Pejuang yang berkualitas jumlahnya memadai, pejuang yang berkualitas terorganisir, jumlahnya memadai dan masyarakat yang tercerahkan. Insya Allah 2029 akan lebih baik lagi, ya. Dan mudah-mudahan berikutnya dan berikutnya akan membawa pada keunggulan dan kejayaan pada umat kita. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam tabligh akbar dan kajian silaturahim ini. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting bahwa dalam rangka
mewujudkan generasi yang soleh, generasi yang unggul. Kita punya pesantren penghafal Quran untuk yatim di Yogyakarta dengan fasilitas yang luar biasa. Silakan berbondong-bondong yang punya anak yatim, yang tahu anak yatim, daftarkan ke sana dan akan diberikan informasi lebih lanjut. Yang berikutnya kita mengharapkan ya dalam waktu dekat akan memilih mudir, mudarris, muhafiz untuk ditempatkan di pesantren ini dengan fasilitas dan kafalah yang memadai. Alhamdulillah. Silakan para kader-kader terbaik, ini khusus kader Wahdah, kader-kader terbaik Wahdah, ikhwah saja. Mohon maaf akhwat belum ada karena ini program untuk laki-laki, segera mendaftar dan seterusnya. Juga saya ingin ingatkan dalam rangka kaderisasi kita, buku dirasa anak bagi kelas 1 SD sudah selesai dan siap untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita, dan juga banyak penggunaan buku mata pelajaran di kelas 10 SMA yang sudah dibuat oleh lembaga pendidikan kita. Barakallahu fikum jami'an dan al-afu minal itala. Mohon maaf ya kalau panjang ya, inilah susahnya juga penceramah. Kalau banyak bahannya susah berhenti ya. Kalau sedikit bahannya bikin bosan ya. Jadi maafkan kalau panjang, semoga bermanfaat, semoga berkah. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah ya dari Allah, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari pribadi saya minasyaitan, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau jauh kan dekat terasa. Jangan abaikan silaturahmi, karena bukan sekedar bertemu diri, sebab ia dapat menyatukan hati dan mendapatkan ridho ilahi. Masya Allah. Mohon untuk tidak berdiri dulu, kita belum tutup acara. Ada sesi silaturahim dan berjabat tangan langsung dengan pemimpin umum Wahdah Islamiyah beserta guru-guru kita insya Allah di bagian akhir. Jadi sebentar ada sesi itu, mohon jangan dulu keluar, jangan dulu berdiri. Di tangan saya ini ada jersey PSM asli, original, dan ini ada banyak sekali door prize yang disiapkan oleh panitia. Sayang sekali kalau kembali tanpa pemilik. Untuk para hadirin, ikhwan, akhwat, tadi kami sudah membagikan 500 kupon door prize. Sudah dikasih kembali ke box? Iya, ini kita sudah sementara menunggu pengembalian kupon karena mau diundi. Ayo segera masukkan. Panitia segera. Begitu juga untuk akhwat ya. Ada 3 jersey original PSM dan juga kipas angin dan banyak lagi yang di depan saya. Ini harus ada pemenangnya, harus ada yang ambil, tidak bisa dibawa kembali ke belakang. Iya, silakan, silakan. Panitia bergerak cepat. Panitia bergerak cepat. Iya. Iya, sembari menunggu itu semua, kupon-kupon itu masuk, kita coba sapa dulu. Kita coba sapa dulu rekan kita, kontributor kita daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan untuk melaporkan kondisi terkini nonton barengnya di sana. Tablik akbar kita pada siang hari ini. Kalau jaringannya kurang bagus, boleh langsung melaporkan langsung aja. Silakan. Suara-suara. Tes 1 2. Suara terdengar. Tes 1 2. Tes 1 2. 1 2. Tes 1 2. Sudah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, sudah terdengar suaranya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melaporkan untuk ikhwah dan akhwat sekalian secara langsung dari Kota Yogyakarta, Provinsi Istimewa Yogyakarta. Nah, Ustaz, silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Nah, kami dari Jogja mengirimkan salam cinta, kasih dan sayang dan ukhuwah untuk ikhwah dan akhwat saudara-saudari kami di seluruh wilayah Indonesia, terkhusus yang saat ini Al-Islami Maros, dan juga kepada saudara-saudari yang ada di daerah masing-masing yang menyaksikan secara online. Mohon untuk tetap duduk dan tidak menghalangi kamera. Salam rindu dari Jogja untuk saudara-saudari semua. Masya Allah, Masya Allah. Dengan ikhwan dan akhwat teman-teman yang ada di Maros dan juga teman-teman yang berada di daerah ini. Saat ini kami dari DPW, DPD dan Muslimah Wahda Islamiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta sedang melaksanakan acara Tumpah Cawanan Wahda Islamiyah Yogyakarta yang dirangkaikan dengan nonton publik akbar dan silaturahmi Syawal Wahda Islamiyah yang berlangsung di Maros. Baik. Alhamdulillah Ustaz, sampai saat ini peserta yang hadir di lokasi ini di Yogyakarta tidak kurang dari 300 orang Ustaz. Masya Allah. Untuk berkumpul bersama menyukseskan kegiatan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Lokasi Syawal yang ada di Jogja ini, Ustadz, Ustadz, berada di iya, Masya Allah. Syukron live reportnya, Masya Allah luar biasa. Tetap semangat dan insya Allah bersua kembali di tablik akbar dan silaturahim di tahun depan insya Allah. Baik, saatnya kita undi untuk door prize, kupon door prize yang sudah terkumpul ya. Iya, satu jersey dulu. Satu jersey akan dipilih oleh Ustadz Ikhwan Jalil. Satu jersey original PSM. Masya Allah. Baik, untuk jersey pertama atas nama Aguston. Coba baca. Atas nama Agustan, berasal dari Kabupaten Bone. Jersey pertama Agustan. Kita lanjut. Jersey kedua. Apa? Mana? Kita panggil saja. Berikutnya Muhammad Reski dari Jalan Pahlawan. Maju. Lanjut terus. Munawir dari Jene Ponto. Ustaz ganti lagi. Ya, ganti. Rian Anugrah dari Jalan Balang Beru. Syamsul Bahri dari Kabupaten Bone.
Satu orang lagi dari Bantaeng atas nama Syafaruddin. Selanjutnya Muhammad Iqbal dari Jene Ponto. Satu orang dari Sidrap, Abdul Majid. Reski Agung dari Maros. Silakan namanya langsung bergerak menghubungi panitia. Dari Makassar di Jalan Tol Depuli 4 Borong Indah, Muhammad Nasir. Dadah. Kemudian Hadi Hidayah dari BTN Asal Mula Makassar. Berapa salah? Baik. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara Tablik Akbar Silaturahim Nasional pada hari ini. Ini yang tersisa hadiah untuk akhwat. Ya, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mau keluar, hati-hati. Yang pasti setelah ini ada silaturahim dan jabat tangan dengan para guru-guru kita, Ustadz, pemimpin umum dan para guru-guru kita lainnya. Ada juga titipan pengumuman ini. Jangan lupa pertemuan Targib Tanfis Makassar Goa Maros ba'da sholat maghrib, diharapkan untuk sholat maghrib berjamaah di DPP. Kemudian juga pertemuan seluruh Satgas GSD. Mana Ustaz? Syukron haturkan, syukron, terima kasih. Iya, dimajukan ke ba'da asar ya untuk pertemuan seluruh Satgas. Satgas GSD dimajukan ke ba'da asar, harap sholat asar di DPP. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah kita bersua kembali pada acara Silaturahim Nasional dan Tablik Akbar di tahun-tahun mendatang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, di depan Ustaz. Baik, kami persilakan kepada para asatizah untuk berdiri di depan panggung. Dan seperti kita akan bersalaman dan berpelukan bersama para asatizah. Olehnya itu selain para asatizah kami mohon untuk tetap duduk terlebih dahulu. Kita akan berikan kesempatan kepada para asatizah kita untuk berdiri dulu. Dan kami persilahkan mulai dari ujung kanan panggung. Iya, dari ujung kanan panggung. Kami persilakan mulai dari ujung kanan panggung untuk mulai, ya mohon untuk tertib dari sebelah kanan panggung, menuju ke sebelah kiri panggung. Sekali lagi mohon kerjasamanya yang ingin bersalaman dan berpelukan bersama para asatizah kita. Kami persilakan untuk mengantri dari sebelah kanan panggung, iya, kemudian langsung menuju ke sebelah kiri. Kami persilakan untuk mengantri bukan dari tengah, tapi dari ujung Ustadz. Dari ujung, insya Allah semua dapat kesempatan untuk bersalaman dan berpelukan.